Kembali ke kelas 3 SMA. Aku langsung membelah kepala guru bimbingan konseling dengan batu bata. Aku juga menghancurkan 3 gigi depan sepupu yang tercantik. Hanya karena mereka mencemarkan nama baikku sebagai pengintip bejat di kehidupan sebelumnya. Meskipun aku memukul mereka sampai seperti ini, aku tetap belum puas. Aku lalu mengejar mereka berdua ke rumah sakit. Dengan tongkat, aku memukuli guru bimbingan konseling sampai dia meraung-raung kesakitan. Aku memukul sepupuku yang tercantik sampai dia ngompol ketakutan, tapi aku masih belum berhenti. Sampai keamanan masuk dan menaklukkan aku. Saat itu, Paman Xiaogang masuk sambil menggertakkan gigi. Di belakangnya, ada putrinya Xiao Lingling yang kepalanya dibalut penuh. Belum pernah melahirkan. Hari ini aku tidak akan melapor ke polisi. Anak kecil ini harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kalau begitu, aku tidak mau bernama Xiao. Sambil berkata demikian, Xiaogang semakin marah dan berbalik. Dia mengangkat pot keramik di meja sebelah. Berteriak dia mendekati aku yang terikat. Aku akan membalas dendam untuk putriku terlebih dahulu. Melihat itu, kepala sekolah Wang Delu dan sekelompok guru langsung menyerbu. Dengan cepat mencegah tangan yang mengangkat pot bunga itu. Dengan panik mencoba membujuknya. Xiao Lingling, ayahmu tenangkan dirimu. Tidak perlu, tidak perlu. Cukup laporkan kepada polisi. Kamu tidak bisa mencontohnya. Kamu juga harus mengurus temanmu Lingling. Pikirkan tentang putrimu. Xiaogang dihentikan oleh seseorang. Seketika dia merasa sangat marah. Hatinya semakin tertekan. Pria dewasa itu langsung berbicara dengan nada menangis. Dengan menggertakkan gigi, dia mengaum marah kepada sekelompok orang di depannya. Sekarang kalian sudah berani ya? Ketika putriku dipukul, kalian kemana? Kenapa tidak ada yang menghentikan? Jangan menghentikanku. Aku harus mengurus bocah sialan ini hari ini. Dia berteriak. Di belakang, Xiao Lingling yang terlihat seperti kepala babi semakin meraung-raung. Air mata membasahi perban. Seluruh tubuhnya tampak seperti terhipnotis. Menggeliat-geliat dengan gila sambil menangis meraung. Aku ingin dia membayar harga atas ini. Melaporkan ke polisi. Melaporkan dan menangkapnya untuk masuk penjara. Cai Jinfeng melihat putrinya, yang dipukul hingga terikat seperti ini. Air mata dukanya pun jatuh dengan deras. Langsung dengan wajah jahat yang tidak mau mengalah. Dia menatap kepala sekolah Wang Delu dengan tajam. Kepala sekolah Wang. Putriku dipukul sampai seperti ini. Kamu bilang apa yang harus dilakukan? Dikeluarkan. Siswa seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah. Kami juga harus melaporkan ke polisi. Harus dihukum secara hukum. Biarkan dia masuk penjara. Hukuman mati. Aku ingin dia dihukum mati. Wang Delu melihat keluarga Xiao Lingling ini berbuat onar dengan hebat. Juga merasa pusing. Alisnya berkerut. Saat dia sangat kebingungan. Pintu ruang tamu dibuka kembali dengan keras. Kerumunan yang berisik. Secara naluri, mereka semua menoleh ke arah pintu. Kepala Huang Sudong dibungkus rapat dengan kain perban. Seperti mumi itu. Masuk ke pandangan orang-orang dengan tergoyang-goyang. Semakin memalukan, semakin memalukan. Kain perban yang basah dengan darah di mulut dan hidungnya. Seseorang tiba-tiba terjatuh di depan kepala sekolah. Kepala sekolah, ini adalah kecelakaan kerja saya. Panggil polisi untuk menangkap orang ini. Harus mengeluarkannya dari sekolah. Saya lebih benar-benar difitnah dibandingkan Xiao Lingling. Saya sangat malang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera memusatkan perhatian kepada saya lagi. Saya menatap Xiaogang dengan wajah penuh penghinaan. Perlahan meludahkan air liur yang bercampur darah. Langsung mengenai celana jasnya. Tolong panggil polisi. Segera panggil polisi sekarang. Perawat, jangan hanya menonton keributan. Cepat, panggil polisi. Aku tiba-tiba berteriak dengan gila. Seketika semua yang hadir terkejut. Wajah semua orang bingung. Apa yang kau teriakan itu? Xiaogang bahkan terkejut dan terdiam. Kenapa kau masih teriak untuk memanggil polisi? Apa kau tidak menjunjung harga dirimu? Dia langsung marah dan tidak bisa bicara dengan jelas. Tangan dan kakinya bergetar. Dia gemetar sambil menunjukku dan mengangguk dengan panik. Baiklah, baiklah. Aku melihat dia yang marah sampai gagap. Aku mendengus dengan nada sinis. Panggil polisi. Pertama, mereka akan menangkapmu dan putrimu. Kalian merancang untuk menjebakku. Di depan umum, kalian mencemarkan nama baikku. Membayar 4 siswi untuk memberikan kesaksian palsu. Mengatakan bahwa aku mengintip mereka saat mandi. Mengenai hal ini, kamu tidak tahu. Xiao Lingling. Aku tiba-tiba berteriak. Xiao Lingling yang dipanggil namanya. Langsung ketakutan sampai gemetar. Ketakutan merayap ke dalam pelukanku. Seketika aku menangis ketakutan. Namun aku justru tertawa marah. Langsung menatapnya dengan sinis. Jika sebelumnya aku melapor polisi. Polisi tidak dapat menemukan apa-apa tanpa rekaman. Keduanya juga tidak terluka. Kemungkinan besar akan berakhir tanpa hasil. Seperti pemuda yang difitnah di kereta bawah tanah. Tidak tahu kapan kasus ini akan berakhir, mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk menang. Topi pengintipku sudah kukenakan dengan mantap di sekolah.
Sekarang sudah berbeda. Sudah berubah seperti ini. Polisi hanya perlu memeriksa dengan serius. Aku tidak percaya para pelajar SMA yang mencemarkan namaku masih berani berbohong. Mari lihat siapa yang takut. Aku secara langsung tanpa ragu menyebut nama Zhao Lingling dan berteriak. Zhao Lianhua, haruskah kita menghadirkan Zhu Qianqian dari kelas 3 untuk konfrontasi langsung? Dia hanya merusak satu pulpen impor luar negeri milikmu. Nilainya lebih dari 1000. Kamu memeras dengan alasan itu. Suruh dia keluar untuk mengenali saya. Tapi pada hari itu dia sama sekali tidak pergi mandi. Apakah saya perlu mencari saksi untuk itu? Mari kita lihat siapa yang berbohong. Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhao Lingling seketika terkejut dan matanya membelalak. Dia sama sekali tidak bisa memahami. Ini jelas merupakan rahasia antara dia dan Zhu Qianqian. Bagaimana bisa kamu tahu? Apakah semua saksi dia sudah terungkap? Mengingat hal itu, dia bahkan tidak punya mental yang kuat. Zhao Lingling yang berkualitas langsung hancur. Dia secara tidak sadar menatapmu dan menggelengkan kepala dengan gila. Tidak mungkin. Bagaimana dia berani memberitahumu? Zhu Qianqian. Dia berani mengingkari janji. Apa dia tidak takut saya meminta ganti rugi untuk pena saya? Begitu suara itu terucap, Zhao Gang juga seketika berubah ekspresinya. Seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang kotor dan tersangkut di giginya. Tadi, semangat itu langsung padam. Hanya bisa memaksamu untuk diam. Kamu berbohong. Sebelum dia selesai berbicara, aku justru langsung mengejek dengan sinis. Dengan wajah mengerikan. Aku bicara sembarangan. Zhu Qianqian itu palsu. Masih ada Liu 11 dari kelas 3. Zhang Rong dari kelas 2. Mereka muncul untuk memberi kesaksian palsu. Apakah ada sesuatu yang bisa diperas dari putrimu? Apa aku harus menjelaskan di depan semua orang? Begitu nama-nama terungkap, Zhao Gang dan putrinya panik seketika. Mereka segera menggelengkan tangan, ingin menghentikanku agar tidak mengungkap semua kebenaran. Namun semuanya sudah terlambat. Aku tiba-tiba berteriak, dengan suara tertinggi yang pernah aku miliki. Suara terkeras. Aku mulai berteriak kepada semua orang. Seluruh rumah sakit bisa mendengar dengan jelas. Bahkan kamu memberinya 300 yuan. Memintanya untuk membeli teman sekelasnya agar memberi kesaksian palsu. Apakah saya harus mengatakannya dengan keras? Aku akan menggigit kalian berdua, kakak adik. 300 yuan. Mencemarkan nama baik saya seumur hidup. Jika polisi datang, mereka akan menangkap saya. Atau saya dan putrimu akan mati bersama? Apakah kamu bisu? Pamanku yang baik. Kus, jangan berteriak. Bagaimana adikmu bisa berbuat seperti itu? Zhao Gang 1 detik yang lalu masih berapi-api. Marah luar biasa. Tetapi teriakan yang memekakan telinga ini keluar. Seketika membuatnya ketakutan hingga berkeringat deras. Penuh satu saku dengan keringat. Dengan cepat dia ingin maju menutup mulutku. Aku melihat dia mendekat. Langsung menggigit dengan brutal. 2 baris gigi yang masih berlumuran darah menggigit dengan keras. Suara tulang patah. Ayo, biar aku gigit kalian berdua. Putrimu takut tidak bisa hidup lagi di masa depan. Apakah saya masih mau hidup? Ayo sini. Aku gigit kamu. Melihat Zhao Gang ketakutan dan tidak berani mendekat, aku sekali lagi berteriak dengan suara keras. Ketidakadilan ini tidak bisa kutahan 1 detik pun. Perawat, kau tulia. Panggil polisi. Dengan teriakan gila ini, dari pasif menjadi aktif. Seketika membuat semua orang di sana merinding. Semua menjadi kebingungan. Dialah yang memukul. Dari mana keberaniannya seperti ini? Zhao Lingling mendengar teriakanku yang gila. Memikirkan setelah rencana terungkap, dia akan kehilangan muka seumur hidup. Bagaimana teman-teman dan guru memandang dirinya? Wanita licik yang mencemarkan nama baik sepupu. Dia adalah gadis tercantik yang lembut dan murni. Itu tidak boleh. Konsekuensi yang menakutkan membuat Zhao Lingling menangis tanpa henti. Kebingungan. Terus-menerus menarik ibunya, Cai Jinfeng, dengan panik. Jangan biarkan dia berteriak. Ayah, tidak boleh panggil polisi. Aku masih ingin hidup. Dia hanyalah seorang gila. Dia tahu semuanya ya. Cepat, jangan biarkan dia berteriak. Setelah kata itu terucap, Zhao Lan, saudaraku yang jahat, tampak terkejut. Terkejut melihat adik dan keponakannya yang selama ini ia lindungi. Tidak percaya sama sekali. Baru saja melindungi Zhao Lingling. Dia bahkan digigit oleh anaknya sendiri. Ternyata, dia memang telah salah menuduh anaknya sendiri. Semuanya adalah rencana yang disusun adik dan keponakan. Seketika, dia marah dan berlari menghampiri dengan menangis. Dengan gemetar, dia menunjuk kepada Zhao Lingling. Kau. Cai Jinfeng juga terkejut, wajahnya pucat. Dia buru-buru memeluk putrinya. Dia terus-menerus mencoba menenangkan Zhao Lan yang marah. Kak, jangan menakut-nakuti anak. Dia masih kecil. Zhao Lan langsung menangis marah. Menangis merongrong sambil mengutuk adiknya sendiri. Kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar kejam. Membuat reputasi putraku hancur seumur hidupnya. Dia meskipun hanya seorang yang menjadi menantu. Meskipun tidak bernama Zhao. Dia tetap anakku. Namaku Zhao.
Aku adalah kakakmu. Kamu sebenarnya telah menghabiskan seluruh gajiku selama ini untuk kalian. Aku telah memberikan segalanya untuk kalian. Menghadapi tangisan Zaolan yang hancur hati, Zhao Gang juga tampak pucat dan merasa bersalah. Dia segera berbalik untuk melindungi istri dan anaknya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Xuan, aku juga melakukan ini demi Zhao keluarga. Siapa yang menyuruhmu menjadi menantu yang pecundang? Putraku bahkan bisa masuk 10 besar di kelas. Dia memiliki potensi untuk masuk Tsinghua atau Peking University. Kedepannya akan sukses besar. Lalu bagaimana dengan putriku? Aku tidak bisa membiarkan seorang menantu Zhao yang hanya pecundang lebih hebat dari putriku. Kakak, kamu adalah seorang wanita. Ditakdirkan tidak bisa meneruskan keturunan keluarga Zhao. Tapi putriku berbeda. Begitu Zaolan mendengar perkataan ini, dia hampir pingsan karena marah. Untungnya, Li Qiang di belakangnya segera maju untuk menolong. Dia baru bisa kembali bernapas. Dia menangis dan berteriak dengan tak percaya. Kenapa aku tidak sama? Aku juga putri keluarga Zhao. Aku adalah bibinya. Selama bertahun-tahun, apapun yang kau inginkan, aku berikan. Sebagai kakaknya, aku tidak bisa mengurus suami dan anakku sendiri. Aku juga ingin keluargamu hidup dengan baik. Aku memperlakukan Ling Ling seperti anakku sendiri. Bagaimana kalian berdua bisa begitu menipuku? Begitu menyakitiku? Saat dia merasakan kepedihan yang mendalam, Li Qiang di belakangnya justru tampak putus asa. Dia terus-menerus membujuk. Sudahlah, sudahlah. Sudah seperti ini. Biarkan saja. Zaolan marah besar. Dia menampar wajah Li Qiang dengan keras. Suaranya sangat tajam. Menggema di seluruh lantai. Kau ini benar-benar payah. Pada saat seperti ini, kau masih bisa mengalah. Rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan dari keluarga adik kandung sangat menyayat hati. Sepertinya itu benar-benar menghancurkan pilar kepercayaan Zaolan. Dia benar-benar hancur total. Zhao Gang pada saat ini melihat putrinya yang menangis ketakutan. Seketika dia mengerutkan dahi dan mengeluh. Dia mulai berbisik pelan. Baiklah, meskipun kita sial, tidak akan melapor ke polisi. Kak, apa perlu seperti ini? Bukankah hanya membuat anakmu sedikit menderita? Bukankah kau juga tidak menyukai anak yang tidak mengusung namamu ini? Aku ini membantumu. Setelah dia selesai berbicara, melihat Zaolan yang masih bersiap untuk meledak, Li Xiaon masih berteriak seperti anjing gila. Zhao Gang buru-buru melindungi istri dan putrinya, terus mendorong diri keluar dari kerumunan. Satu keluarga itu buru-buru melarikan diri dengan perasaan tertekan. Setengah kalimat pun tidak berani lagi membicarakan soal melaporkan ke polisi. Takut membangkitkan kemarahan yang merusak nama baik putrinya. Luka yang dipukul bisa sembuh. Paling tidak bisa operasi plastik. Tapi nama baik yang hancur adalah masalah seumur hidup. Mereka tidak berani mengambil risiko. Zaolan melihat situasi itu. Langsung jatuh ke tanah. Menangis meraung-raung penuh kesedihan. Li Qiang, yang baru saja ditampar oleh istrinya, masih bingung. Saat itu juga merasakan ketakutan. Tidak berani mendekat. Hanya bisa duduk dengan lesu di samping. Melihat istrinya menangis. Melihat ekspresi putranya, Li Xiaon semakin rumit. Tidak menyenangkan di kedua sisi. Aku melihat pelaku utama yang melarikan diri. Langsung berlari ke pintu dan meludahkan. Aku empat. Aku bilang padamu yang bernama Zhao. Kamu bisa melarikan diri, tapi tidak bisa melarikan dari kuil. Seumur hidup aku tidak akan selesai dengan putrimu. Denganmu juga tidak akan selesai. Setelah berbicara, aku melirik ayahku yang jatuh ke tanah dan menangis. Di mataku hanya tersisa rasa benci dan jijik. Aku langsung berteriak kepada kepala sekolah yang paling dekat. Lepaskan. Buta ya. Segera pecat aku. Menghabiskan waktu dengan kalian di sini. Gue punya ratusan miliar dalam sekejap. Kalian tahu tidak? Cepat, lepaskan aku. Wang Delu masih belum pulih dari tadi. Belum menyadari drama keluarga beretika ini. Tiba-tiba aku dimarahi habis-habisan. Seketika merasa seperti serangan jantung. Menutup dada dan mulai bergetar. Sama sekali tidak berani mengganggu orang gila ini. Ah, ya ampun. Cepat, cepat, lepaskan orang gila ini. Suruh dia segera pergi. Tidak bisa menampung Buddha besar ini. Pecat. Begitu kalimat diucapkan. Dua guru yang masih bingung baru menyadari. Dengan tergesa-gesa mendekat untuk melepaskan ikatanku. Dengan cepat mengurai simpul tali. Aku menggerakkan pergelangan tangan yang terikat. Menggoyangkan kepala. Berdiri. Menggertakkan gigi sambil memandang sinis orang-orang di sini. Satu persatu. Semuanya adalah kaki tangan yang mencemarkan namaku di kehidupan sebelumnya. Semua, tanpa terkecuali. Harus ingat wajah jahat dari orang-orang yang seharusnya menjadi guru. Nanti, setelah aku kaya, aku akan membalas satu persatu. Saat aku hendak melangkah keluar, sekilas aku melihat sesuatu di sudut mataku. Seekor babi yang mengintip di belakang kepala sekolah Wang Delu. Sarafku tiba-tiba bergetar. Langsung berbalik dan berlari ke arahnya. Huang Sudong, kau masih hidup ya? Berikan hukuman padaku.
Huang Sudong awalnya mengira ia bisa aman dengan menghindar dan bisa lolos dari masalah. Mungkin ia sudah melupakanku. Tapi sangat tidak terduga. Hanya menunjukkan sedikit saja. Langsung saja terdeteksi. Seketika itu membuatnya teriak ketakutan. Menarik tali pinggang kepala sekolah. Berteriak seperti babi yang melolong. Kepala sekolah. Hai hai hai. Begitu aku bergerak. Sekelompok guru segera menerkam dan menahan aku. Meskipun aku berusaha melawan. Aku tetap tidak bisa melepaskan tangan dan kakiku. Aku sangat marah hingga menggertakkan gigi. Orang-orang ini bahkan ketakutan sampai bereaksi secara instingtif. Sungguh cepat tangannya. Sehingga aku tidak punya ruang untuk bergerak. Biarkan aku pergi. Aku menarik lenganku dengan keras. Dua guru di sebelahku semua terkejut olehku. Tersengal oleh kekuatan marahku, salah satu dari mereka terhuyung. Namun mereka tetap menahanku di tempat. Wang Delu berdiri di depanku. Wajahnya tanpa warna. Mengeluarkan keringat dingin satu kantong penuh. Dia orang berusia lebih dari 60 tahun. Hampir menangis. Dan semakin ketakutan oleh keberanianku yang tiba-tiba. Terkejut hingga terhuyung mundur. Sejumlah orang berkumpul di dekat Huang Sudong. Dengan kepala yang terbungkus rapat, hidung dan mulut Huang Sudong sudah hancur terkena pukulan. Dan dia kembali mendapatkan pukulan keras. Seketika rasa sakitnya mengeluarkan jeritan menyedihkan seperti babi disembelih. Jantung tua Wang Delu yang telah mengalami banyak hal baru saja terkejut. Tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan dari belakang. Sekali lagi terkejut, pria tua dengan rambut putih langsung memegang jantungnya. Dalam keadaan seolah-olah akan mati, dia terbaring di meja sebelah. Dengan wajah penuh kesedihan, dia terus melambaikan tangan. Saya sudah tidak tahan lagi. Suara Li Xiaon terdengar. Anggap saja kepala sekolah memohon padamu. Apa tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Terus terkejut seperti ini. Kapan ini akan berakhir? Bukankah orang yang mencemarkan namamu sudah ditemukan? Bukankah itu Xiao Lingling? Meskipun Huang Sudong tidak dapat membedakan yang benar dan salah. Tetapi dia tidak bersalah. Guru-guru di sekolah kami bukan seperti pamanmu. Mengeluarkanmu. Kita akan saling bersih. Jika kamu masih tidak mau mengalah, saya benar-benar akan melaporkanmu dan membawamu ke penjara. Kamu terlalu menakutkan. Saat ini, Huang Sudong memegang hidungnya yang mengeluarkan darah. Terpaku di paha kepala sekolah. Kepala sekolah, tolong buat keputusan untukku. Aku benar-benar tidak bisa menahan pukulan ini. Dalam satu hari, aku dipukul 2 kali. Siapapun tidak akan bisa menahan ini. Perban yang digunakan bahkan lebih panjang dari celana dalamnya. Bahkan penjahit pun hanya bisa mengangguk. Saat ini, aku ditekan oleh sekelompok guru dengan sangat kuat. Satu lengan dan satu kaki saja tidak bisa aku tarik keluar. Aku hanya bisa marah dan meneriaki Huang Sudong. Kamu masih berani membahas tentang melapor ke polisi? Pencuri tua yang mengintip siswa mandi di pemandian wanita. Inilah Huang Sudong. Kau penjilat tua. Kepala sekolah cacat berusia tua yang matanya kabur. Aku rasa kamu seharusnya memberikannya padaku. Biarkan polisi menyelidiki. Apakah Huang Sudong ini? Khususnya saat membuka pintu pemandian wanita. Menghilang dari kantornya. Tanyakan kepada para siswa dan guru yang buta itu. Petugas kebersihan di sekolah. Suara ini masih tertinggal di sekolah kalian sehari. Aku bahkan tidak bisa membiarkan kalian tenang. Biarkan aku pergi. Begitu mendengar kata-kataku yang gila ini, beberapa guru yang menahan aku langsung terkejut. Mereka mulai mengoceh satu sama lain. Wang Delu juga tidak menyangka ada masalah seperti ini. Seketika wajahnya terlihat terkejut. Melihatnya dengan tatapan tidak percaya. Huang Sudong yang memegang pahanya sambil meraung-raung. Tatapan saling bertemu. Huang Sudong yang merasa bersalah dengan perban itu. Matanya yang kecil berkedip 2 kali. Tidak berani menatap kepala sekolah. Seketika itu juga terungkap. Kepala sekolah seketika merasa sangat sedih. Tangan yang menutup dadanya seolah ingin masuk ke dalam. Tangan satunya lagi dengan marah menunjuk ke arah Huang Sudong. Tidak percaya. Kamu. Huang Sudong. Anda juga seorang guru tua. Kamu benar-benar berani. Apakah itu perbuatanmu? Bahkan kamu menipuku? Huang Sudong melihat kepala sekolah yang meragukan dirinya. Seketika merasa cemas dan takut, berkeringat deras. Dengan panik melambaikan tangan. Itu benar-benar bukan saya. Saya punya istri dan anak. Keluarga saya bahagia. Bagaimana mungkin saya mengintip siswi mandi? Semua itu salah dia. Semuanya gara-gara Li Xiaon ini yang menjadi gila. Dia menggigit orang sembarangan. Benar-benar bukan saya, kepala sekolah. Lihatlah saya yang dipukuli ini. Dia sedang berjuang menjelaskan dan membela diri kepada kepala sekolah. Ekspresi yang tanpa ragu itu langsung menimbulkan kecurigaan besar dari guru-guru lain. Mulai berbisik dan membicarakan. Namun, beberapa guru yang kehilangan fokus. Kekuatan di tangan mereka menjadi jauh berkurang. Ketika saya bertindak tegas, tiba-tiba menarik setengah tubuh saya. Pataj. Dalam kebiasaan ini, sebuah tamparan langsung menghantam wajah Wang Delu. Kacamata rabun jauh terlempar keluar jendela. Semua orang langsung terkejut.
Terlihat rambut Wang Delu yang memutih basah oleh keringat. Langsung dipukul dan melompat di atas kepala-kepala sekolah. Aku bahkan terjatuh ke meja di sebelah. Saya sama sekali tidak bereaksi. Ah, kepala sekolah. Kau berani memukul kepala sekolah? Beberapa guru langsung panik. Berlarian untuk menopang kepala sekolah yang salah terluka. Langsung melepaskan aku. Aku seketika berhasil melepaskan diri. Dengan menggertakkan gigi, langsung menuju Huang Sudong yang kebingungan. Satu tendangan langsung ke dada. Pergi sana. Dor. Suara dentuman. Huang Sudong seketika berubah menjadi labu yang berguling. Langsung ditendang dan masuk ke bawah meja ruang mediasi. Merintih sambil bersembunyi di bawah meja, tidak berani keluar. Jangan pukul lagi. Aku tidak bisa menahan ini lagi. Kepala sekolah. Benar-benar bukan aku. Kalian cepat datang dan tahan dia. Aku tidak peduli dengan semua itu. Sudah pasti bahwa Huang yang tua ini adalah seorang pria tua yang tidak bermoral. Kalau bisa, pukul dia lagi sekali. Kaki terus menendang ke bawah meja. Keluar. Katakan sekali lagi jika itu bukan kamu. Kamu saja layak jadi guru istimewa. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi guru istimewa ini. Bahkan sehari pun kamu tidak layak jadi guru. Cepat atau lambat, aku akan menjatuhkanmu. Di ruang mediasi, suasana seketika menjadi kacau. Kepala sekolah Wang Delu akhirnya bisa menghela napas. Kacamata bacanya langsung terbang keluar jendela. Hilang tanpa jejak. Tapi pada saat ini, dia juga tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Dia langsung melambaikan tangan. Menghentikan semua guru yang datang untuk membantunya. Menghalanginya. Begitu kata-katanya selesai. Beberapa guru baru saja menyadari. Huang Sudong yang berteriak kesakitan masih terus dipukul. Dengan panik, mereka segera menarikku menjauh. Saat ini, aku juga telah meluapkan emosiku. Ternyata sudah memukul selama sehari. Juga dipukul sampai tidak bertenaga. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Pihak lawan banyak dan kuat. Ini juga bukan kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Hanya bisa menggertakkan gigi dan mengayunkan tangan untuk mendorong orang-orang. Lepaskan. Tidak perlu menarikku. Hari ini aku sudah puas berkelahi. Tidak mau berkelahi lagi. Pergi. Kalian masih melindunginya. Kalian semua bukan orang baik. Kepala sekolah Wang Delu sekarang maju dan menghalangi sekelompok guru. Dengan wajah merana memohon ampun padaku. Siswa Li Xiaon. Aku benar-benar salah. Hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana? Mengertilah sedikit pada kepala sekolah. Kami juga butuh waktu untuk menyelidiki. Kami pasti akan menyelidiki masalah ini dengan baik saat kami kembali. Apakah itu bisa dilakukan? Anggap saja ini permohonan dari kepala sekolah padamu. Tolonglah. Ampuni kepala sekolah, ya. Aku melihat kepala sekolah tua ini meski dia bingung. Tapi dia juga mengalah. Langsung mendengus dingin dan untuk sementara berhenti. Seolah-olah seperti jenderal yang telah menang. Mengangkat alis dan menghela napas lega. Baiklah. Hari ini aku juga sudah lelah berkelahi. Tapi urusan ini tidak akan berakhir di sini. Besok mengurus administrasi. Gue bahkan tidak ingin mengingatnya lagi. Sambil berkata, aku langsung melesat bersembunyi di bawah meja. Huang Sudong yang ketakutan meludahkan air liur. Dengan santai, dia berbalik dan berjalan keluar. Melewati ayahku yang tergeletak di lantai. Aku sama sekali tidak menoleh. Aku hanya mendengus dan melangkah melewatinya. Baru saja keluar dari pintu ruang mediasi. Seorang satpam rumah sakit langsung mendekat dengan ragu-ragu dan menghalangi jalanku. Dengan hati-hati dia membuka suara. Jadi, kamu merusak pintu dan kursi kami? Apa? Ini harus diganti, ya. Mendengar itu, aku langsung mendengus dingin. Aku adalah seorang siswa. Saya tidak punya uang. Cari ayahku yang tidak bertanggung jawab itu. Dia terbaring di lantai di belakang. Klik sudut kiri bawah video. Segera lihat kelanjutan yang menarik. Kembali ke tahun ketiga SMA. Saya langsung memukul kepala-kepala sekolah dengan batu bata. Saya juga mematahkan 3 gigi depan si cantik sekolah. Hanya karena di kehidupan sebelumnya saya dituduh mengintip gadis mandi. Sejak saat itu, label sebagai orang yang gila telah mengikuti saya seumur hidup. Saya bahkan kehilangan kesempatan untuk ujian masuk universitas. Saya mulai terjun ke dunia dan menjadi buruh sejak muda. Namun, yang membuat saya lebih hancur adalah, dimanapun saya pergi, tuduhan mengintip kamar mandi wanita ini akan entah bagaimana menyebar tanpa alasan. Sampai hari-hari terakhir saya yang sepi di ruang bawah tanah. Saya baru saja mengetahui kebenaran dari mulut seorang teman sekelas wanita. Sekali lagi melihat kepala sekolah Huang Sudong berdiri di atas panggung bendera. Dengan munafik dia secara terbuka mencemarkan nama baik saya dengan tuduhan mengintip kamar mandi wanita. Seluruh ketidakpuasan selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya tidak membiarkan saya bersabar. Saya mengambil batu bata dan berlari ke panggung bendera. Hei bodoh, kamu mau ngapain? Kepala sekolah yang berambut jarang, botak di tengah dengan rambut lembutnya sudah basah oleh keringat. Seluruh tubuhnya lari pontang-panting di sekitar tiang bendera.
Aku menggertakkan gigi dan mengejarnya dengan sangat marah. Kita sudah terlahir kembali. Apakah aku masih bisa dibuli oleh kalian? Berdiri di situ. Suara teriakan marah. Kepala sekolah tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan dikejar oleh siswa dengan begitu memalukan. Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali wibawa sebagai seorang guru. Li Xiaon, di usia muda kamu sudah belajar mengintip teman perempuan saat mandi. Kamu bajingan kecil. Apakah kamu masih ingin memukul guru? Harus dikeluarkan. Begitu kata-katanya selesai, sebuah batu bata melesat dengan cepat dari belakang, melintasi tepi telinganya, menghantam keras di tiang bendera. Seketika hancur berkeping-keping. Pecahan batu bata yang terbang mengenai tubuh kepala sekolah, menyebabkan teriakan histeris. Seketika Huang Sudong semakin ketakutan dan meratap tak henti-hentinya. Lari pontang-panting seperti Qin Wang mengelilingi tiang. Bahkan sepatunya sampai terlepas satu saat berlari. Celananya hampir jatuh hingga ke lutut. Tapi ia sama sekali tidak berani berhenti. Kacamata yang miring tergantung di wajahnya. Ia bahkan tidak berani mengulurkan tangan untuk membantu. Ia hampir menangis karena panik. Ia hanya bisa berteriak keras kepada siswa-siswa yang melihat. Nonton apa? Cepat panggil kepala sekolah keluar. Bajingan kecil ini ingin memberontak. Huang Sudong belum selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar jeritan yang menyedihkan. Siswa-siswa di sekitar yang menyaksikan semua ketakutan dan mundur. Seketika membuat sekitar tiang bendera. Ruang terbuka diberikan seluas 5 meter. Sama sekali tidak berani melangkah lebih jauh. Aku di depan umum. Batu bata jatuh di pangkal paha Huang Sudong. Melihat dia akan jatuh, saya langsung menyerang secepat kilat seperti macan lepas. Mengambil batu bata, menghantamkan ke kepala Huang Sudong. Pergi sana, merencanakan untuk menjebak saya. Memfitnah saya mengintip kamar mandi perempuan. Seumur hidup saya hancur karena kamu. Berikan padaku. Huang Sudong secara refleks memalingkan kepala. Batu bata jatuh tepat di atas lantai semen. Dalam sekejap, hancur berkeping-keping. Pecahan batu bata terpercik, langsung menghantam wajah gendut Huang Sudong, meninggalkan 3 luka di wajahnya. Darah mengalir deras. Sudut telinganya juga terkena batu bata. Berlumuran darah. Sakit yang menyengat. Seketika membuatnya terkejut. Seperti babi gemuk siap sembelih yang merintih dan berjuang di tanah. Sama sekali tidak mengerti apa yang saya katakan. Bajingan besar, Xiaon, berani kamu memukul guru? Dikeluarkan. Harus mengeluarkan kamu, bajingan kecil. Tangan kanan saya yang memegang batu bata juga terasa sakit. Gemetar tanpa henti. Tapi melihat Wang yang menghancurkan hidup saya di kehidupan sebelumnya. Kebencian saya yang menggertakkan gigi meledak dalam sekejap. Mengendarai punggung Huang Sudong. 2 kepalan tangan berputar. Seperti hujan yang menghujani kepalanya. Biar kau yang menjatuhkan aib padaku. Jelas-jelas kamu yang mengintip siswi di kamar mandi wanita. Saya akan menangkapmu dengan barang bukti. Kamu berani menjatuhkan aib padaku. Kaulah yang tidak membersihkan celanamu. Sembarangan membuang celana dalam. Berani-beraninya kau. Dentuman keras. Pukulan bertubi-tubi. Menghantam kepala Huang Sudong dengan keras. Kepala besar dan telinga lebar itu tanpa henti. Berinteraksi secara dekat antara kepalan tangan dan lantai beton. Dalam waktu singkat, Huang Sudong sudah dipukuli hingga mulut dan hidungnya berdarah. Pusing dan mata berkunang-kunang. Bahkan suara teriakan pun menjadi lemah. Panggil kepala sekolah. Aku mengayunkan tinju dengan cara yang sama. Meskipun sudah mengayunkan sampai seluruh tubuh kehabisan tenaga, namun tetap menggertakkan gigi dan bertahan. Selama memikirkan penghinaan yang aku alami di kehidupan sebelumnya, kebencian di dalam hati akan memacu batas fisikku. Kekuatan muncul tanpa henti. Melihat Huang Sudong berjuang, gerakannya semakin kecil. Segera akan terjadi kematian yang sebenarnya. Kerumunan siswa tiba-tiba dibuka sebuah jalan. Kepala sekolah tua berambut putih dan berkacamata. Dalam keadaan beberapa gadis yang panik. Berkumpul dan cepat-cepat bergegas datang. Melihat pemandangan di bawah tiang bendera. Hampir saja aku terserang emosi. Segera bersuara menegur. Berhenti. Li Xiaon, kamu mau apa? Guru sang guru Li. Kalian pergi tangkap dia. Situasi ini. Sekitar sudah terkejut dan kebingungan. Sekelompok guru baru saja menyadari. Mereka segera maju dan menarik saya yang sedang panik. Semua tenaga saya sudah terbuang untuk menyerang Huang Sudong. Saya sama sekali tidak melawan dan langsung dipegang oleh beberapa guru yang saling membantu. Mereka menarik saya dengan paksa ke samping. 2 orang bahkan muncul untuk mengangkat Huang Sudong yang wajahnya lebam dan berdarah. Darah mengalir di wajah Huang Sudong. Ingus dan air mata bercampur aduk. Dalam kabur saya melihat kepala sekolah. Suara saya langsung melengking. Kepala sekolah, kamu harus membela saya. Usir bajingan kecil ini. Saat ini saya ditahan oleh beberapa guru pria. Saya berjuang tetapi tidak bisa lepas. Namun saya masih menggertakkan gigi. Melakukan tendangan jarak jauh dengan panik. Biarkan aku pergi. Huang Sudong, aku menidurimu.
Usir saya. Aku akan menidurimu juga. Kepala sekolah hanyalah omong kosong. Orang tua yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ayo, aku dituduh salah oleh kalian. Tidak ada niat untuk menahan diri. Kepala sekolah Wang Delu mendengar ini. Seketika itu juga dia marah hingga tekanan darahnya melonjak. Hampir saja langsung jatuh ke tanah. Situasi yang dia pahami. Bahkan tangannya bergetar karena marah. Dengan marah dia menunjuk aku yang sedang terbirit-birit. Kamu dari kelas mana? Kamu berani memukul guru? Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Menghormati guru adalah sangat penting. Kamu tidak boleh membantah guru. Apalagi, kamu melakukan ini di depan umum. Melakukan kekerasan kepada guru. Bagaimana kamu bisa membalas budi guru yang mendidikmu? Begitu kata-kata itu selesai, aku dipukul hingga wajahku merah. Wang Sudong yang berlumuran darah langsung menangis keras. Jatuh di kaki kepala sekolah. Memeluk kakinya dengan erat. Kepala sekolah. Bajingan kecil ini tidak tahu aturan. Dia pergi ke belakang kamar mandi perempuan untuk mengintip teman sekelasnya mandi. Ditangkap olehku di tempat kejadian. Masih banyak siswi yang bisa bersaksi. Ya, bajingan kecil ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Wang Delu mengangguk dengan marah. Suara menenangkan. Tenang saja, Guru Huang. Aturan dan disiplin sekolah sangat ketat. Jika dia berani melakukan itu, dia pasti akan mendapatkan hukuman yang pantas. Anak-anak muda sekarang ini terlalu tidak memikirkan akibatnya. Tiba-tiba, saya langsung memaki tanpa ampun. Sama sekali tidak berniat memikirkan akibat. Tua, kamu juga pantas menjadi kepala sekolah? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Kebenarannya tidak jelas. Sembarangan memutuskan hal besar seumur hidup seorang siswa. Inilah yang membuat kalian bisa mencemarkan nama saya sembarangan. Ayo, aturan sekolahmu ketat. Pukulan saya juga tidak bisa dianggap remeh. Biarkan aku pergi. Saya akan memberi kamu satu tamparan. Agar kamu sadar. Begitu mendengar kata-kata ini, beberapa guru yang hadir juga terlihat terkejut. Sungguh-sungguh tidak percaya. Mereka semua menatapku dengan tatapan ketakutan. Murid ini sepertinya tidak benar, ya? Para siswa yang menyaksikan mendengarnya. Ucapan ini langsung membuat keributan. Suara gaduh menggemakan seluruh halaman sekolah. Ekspresi masing-masing sangat menarik. Selalu diajarkan untuk menghormati guru dan ajaran. Para siswa yang teraniaya tapi tidak bisa bersuara. Pada saat ini, justru merasa bersemangat. Tidak ada yang peduli apakah kamu benar-benar mengintip teman perempuan mandi. Justru mereka semua merasa sedikit menghormati keberanianmu. Berani memukul guru di depan semua orang sudah cukup. Bahkan berani memarahi kepala sekolah. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah didengar. Bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Wang Delu semakin marah hingga terus mengangguk. Tekanan darahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Baik, 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 baik. Guru Huang menangkapmu dengan barang bukti. Kamu masih tidak mengaku, kan? Kalau begitu, kita laporkan ke polisi. Setelah kata-kata ini terucap, Huang Sudong yang sedang meratap tiba-tiba menggigil. Suara tangisan tiba-tiba berhenti. Pandangan terlihat sedikit panik. Kepala sekolah, ini tidak perlu melaporkan ke polisi, kan? Atau langsung saja dikeluarkan. Belum sempat dia selesai berbicara. Tiba-tiba seorang gadis berpakaian seragam dengan ekor kuda. Wajahnya cukup cantik muncul dari kerumunan. Dia langsung berlari menangis menuju depan kepala sekolah. Kepala sekolah, kakakku pasti hanya kebingungan sesaat. Tolong berikan dia satu kesempatan lagi. Kakakku sudah menyadari kesalahannya. Ujian masuk universitas segera tiba. Kakakku pasti bisa masuk universitas. Dia masih memiliki masa depan. Dia tidak boleh dikeluarkan. Wang Delu marah sampai kepalanya berdenyut. Begitu melihat gadis yang tiba-tiba muncul ini, dia langsung mengernyitkan dahi. Dengan wajah bingung menatap guru-guru di sekeliling. Siapa lagi ini? Ada apa? Setelah kata-kata ini keluar, seorang guru pria yang berada di sampingku segera menjelaskan. Wajahnya juga penuh dengan kekhawatiran. Kepala sekolah, mereka adalah sepupu. Ayah Li Xiaon menikah dengan keluarga Zhao. Dan menikah dengan bibi Zhao Lingling. Saudara sepupu. Zhao Lingling adalah murid yang cemerlang. Selalu berada di peringkat 30 besar kelas. Li Xiaon juga belajar dengan baik. Dia bahkan merupakan salah satu bakat terbaik di 10 besar kelas. Dia juga mewakili sekolah dalam banyak kompetisi. Mendapatkan banyak penghargaan. Tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Apakah ada kesalahpahaman di dalamnya? Kita tidak bisa terburu-buru. Mereka semua anak yang baik. Nilai mereka selalu baik. Zhao Lingling menangis seperti bunga pir yang basah. Sangat sedih. Seolah-olah benar-benar khawatir tentang masa depan kakaknya. Mengenakan seragam sekolah yang bersih. Dengan kemeja putih bergaris renda di dalamnya. Ditambah dengan wajah yang cantik. Menampilkan sosok yang sepertinya sangat patuh. Saat ini, dia juga menangis sambil mengangguk. Memohon kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, kakak saya seharusnya hanya sekali mencuri pandang teman perempuan saat mandi. Tolong, berikan dia kesempatan lagi di sekolah.
Kakakku mengakui kesalahannya. Dia benar-benar mengakui kesalahannya. Masih ada 3 bulan lagi sebelum ujian akhir. Dia tidak bisa dipecat. Kepala sekolah Wang Delu mendengar kata-kata ini. Dia juga menjadi bingung seketika. Siswa yang berpotensi masuk 10 besar kelas. Jika dia dipecat seperti ini, memang akan membuat sekolah kehilangan kesempatan baik untuk bersinar. Dapat menambah 1 lebih mahasiswa yang diterima di Universitas Fokus 985. Itu akan menjadi papan nama emas untuk promosi penerimaan tahun depan. Namun, sikap angkuhnya ini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Tidak hanya memukuli kepala sekolah di hadapan semua guru dan siswa. Dia juga memaki kepala sekolah ini yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Dia sudah tua. Jika dia tidak dipecat, lalu bagaimana mengatur siswa lainnya ke depannya? Dalam sekejap, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Justru membuatnya terjebak di antara 2 pilihan. Saat itu, dari kerumunan, tiba-tiba muncul lagi beberapa gadis mengepung Zhao Lingling. Mereka semua dengan marah memandangku yang dipegang oleh guru. Menggertakkan gigi. Lingling, jangan bela bocah sialan itu. Dia bukan yang pertama kali mengintip dari jendela belakang kamar mandi. Begitulah. Demi keamanan teman-teman perempuan kami yang lain, dia harus diusir. Dia pantas untuk ujian masuk universitas. Sejak kelas 2 saya selalu merasa ada orang mengintip dari jendela belakang kamar mandi. Li Xiaon adalah seorang pembisik. Harus diusir. Zhao Lingling kini menangis sambil menggeleng. Dengan putus asa merayu kepada semua orang. Di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Dengan berbagai cara minta maaf kepada beberapa orang. Sikap yang sangat tulus. Melihat hal itu membuat hati orang terharu. Maaf. Saya benar-benar minta maaf kepada semuanya. Saya meminta maaf atas nama kakak saya. Dia tidak akan pernah lagi mengintip kalian saat mandi. Tolong, saya mohon. Tolong, saya mohon kepada guru dan sekolah. Beri kakak saya 1 kesempatan lagi. Jangan sekali-kali mengusir kakak saya. Dia masih harus menghadapi ujian masuk universitas. Dia ingin masuk universitas. Jangan sampai hal kecil ini merusak seumur hidupmu. Kumohon kepada kalian. Melihat dia menangis dengan tulus. Semua orang merasa kasihan padanya. Tidak hanya para guru yang saling menatap. Ragu mulai muncul dalam hati. Bahkan para gadis yang mengaku diintip juga memperlihatkan ekspresi sulit. Hati mereka melunak. Baiklah, Lingling, kau sangat baik. Kami akan mempertimbangkan wajahmu. Tidak akan menyelidiki lagi. Baiklah, Lingling, biarkan kakakmu minta maaf di depan semua orang. Berjanji tidak akan mengintip lagi. Maka kami akan membiarkannya. Tepat. Dia harus mengakui kesalahan. Harus minta maaf. Zhao Lingling mendengar kata-kata ini. Seketika dia menangis bahagia. Dia terus-menerus membungkuk dan berterima kasih kepada semua orang. Tak berani ragu sejenak. Segera berlari ke depanku. Wajahnya tampak tulus. Akui saja kesalahanmu. Minta maaf kepada semua orang. Jangan pergi ke pemandian wanita lagi. Mengintip teman sekelas perempuan mandi dari jendela belakang. Semua orang akan memaafkanmu. Akui saja. Melihat pemandangan ini, beberapa guru juga merasa lega. Tak dapat menahan untuk memuji Zhao Lingling yang pintar dan pengertian. Hatinya baik. Beberapa guru laki-lakiku yang menahanku juga merasa lega. Mereka semua melepaskanku. Semua orang berharap aku bisa tersentuh. Mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan sukarela. Mungkin masih ada jalan keluar. Aku dilepaskan oleh beberapa guru. Namun kemarahan di wajahku tidak berkurang sedikit pun. Mengambil beberapa napas dalam. Menggerakkan tangan dan kakiku. Berjalan menuju Zhao Lingling. Melihat sekeliling pada para guru yang penuh dengan tatapan harapan. Melihat lagi sekelompok gadis korban dan sekelompok teman yang hanya menonton. Akhirnya memfokuskan pandanganku ke depan. Pada Zhao Lingling yang menangis dan membuat orang merasa kasihan. Siapa yang dapat mengira? Jika sepupuku yang paling dipercaya ternyata adalah dalang di balik semua ini. Aku mengaku padamu. Puk. Aku langsung melompat dengan menggertakkan gigi. Menggunakan seluruh tenaga. Tamparan mendarat di wajah cantik Zhao Lingling yang penuh permohonan. Langsung membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Lokasi seketika menjadi kacau balau. Suara teriakan bersahutan. Namun aku sama sekali tidak peduli. Sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Langsung menerjang. Menendang Zhao Lingling dengan keras. Sialan kau. Kau juga bukan orang baik. Semua ini karena rencanamu. Aku bahkan berterima kasih padamu selama lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya. Yang kukerjakan adalah kamu. Kau bahkan datang sendiri ke sini. Kaki pergi. Langsung menendang ke dagunya. Zhao Lingling langsung kehilangan 2 gigi setelah ditendang. Darah segar bersama gigi keluar dari mulutnya. Sakit membuatnya berteriak di tempat. Matanya penuh dengan ketakutan. Mundur dengan berguling-guling. Menghalanginya. Halangi bajingan ini. Pecat dia. Melihat saya masih akan menyerang. Di sekitar ada sekelompok guru yang ketakutan hingga kulit kepala mereka merinding.
Segera berlari mendekat dan menahan saya lagi. Seluruh alun-alun bendera negara tiba-tiba menjadi kacau. Saya ditahan di tanah oleh banyak tangan. Menggertakkan gigi dan berteriak keras. Biarkan aku pergi. Saya telah dipecat. Juga harus menangkap kalian yang membuat bukti palsu. Melihat saya yang sudah mengamuk ditahan lagi di tanah. Guru-guru lain segera maju dengan penuh kepedihan untuk membantu Zhao Lingling. Zhao Lingling berbicara tidak jelas. Terus-menerus meludahkan darah. Wajah cantik itu sepenuhnya rusak. Gigi hilang. Dengan wajah menyeramkan, dia berteriak marah ke arah saya yang ditahan di tanah. Pecat. Kau bajingan yang datang dari luar. Apakah kamu berani memukul saya? Dia mengintip perempuan di kamar mandi-mandi. Masih berani memukul guru. Masih memukul saya. Harus dipecat. Diiringi dengan teriakan histeris Zhao Lingling. Sepertinya semuanya sudah kacau balau. Kepala sekolah Wang Delu marah sampai kepalanya berdengung. Melihat sebentar wajah yang hancur karena dipukul. Kepala sekolah Wang Sudong yang berlumuran darah. Sekali lagi melihat yang sudah kehilangan 2 gigi karena ditendang. Gadis cantik yang bibirnya sudah terobek. Seketika merasa tekanan darah seperti berdetak. Dunia berputar. Jika tidak ditangani dengan baik, kepala sekolah ini akan menghadapi masalah besar. Pikiran berbunyi keras. Tangkap dia dan bawa ke kantor. Kunci dia. Telepon orang tua. Atas perintah kepala sekolah. Beberapa guru laki-laki yang ketakutan hingga wajahnya pucat. Tidak berani lengah sedikit pun. Menekan saya dengan keras. Dibawa ke kantor administrasi pendidikan. Setiap teriakan yang penuh kegilaan dan kemarahan. Kembali ke kelas. Bahkan dengan cepat mengatur orang untuk membawa Zhao yang terluka. Lingling dan yang lainnya dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka mereka. Seluruh sekolah menjadi kacau balau. Di dalam gedung kantor, jeritan makian yang gila mengalir deras. Menyebar ke seluruh 3 lantai. Semua guru berdiri di pintu kantor. Dengan cemas melihat keluar. Perbincangan yang penuh ketegangan. Pintu kantor administrasi di lantai 1 berdentang akibat aku menghantamnya. Tua, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Zhao Lingling, kamu si hijau teh pura-pura suci. Sudah merusak hidupku selama 20 tahun. Aku bahkan masih berterima kasih padamu. Pura-pura bersikap baik agar aku mengakui. Seolah-olah meminta belas kasihan padaku. Sebenarnya itu hanya pencemaran nama baik terselubung. Dan masih meminta agar aku ingat jasamu. Kepala sekolah, biarkan aku keluar. Cih, kalian semua. Kalau berani, pecat aku saja. Tinggalkan sekolah ini. Aku akan kembali lagi. Saat, diiringi suara teriakan. Terdengar lagi suara benda berat menghantam pintu. Suara di dalam pintu pun sedikit reda. Wang Delu berdiri di pintu tangga lantai 3. Keringat mengucur deras. Terus-menerus mengambil tisu untuk menghapus keringat. Suaranya bergetar, mendesak dengan cemas. Terus-menerus memukuli pegangan dengan wajah merana. Di mana orang tua Li Xiaon? Cepat panggil mereka. Anak ini sudah bersuara. Pada saat yang sama, di dalam kantor administrasi lantai, saya memegang kaki meja besar direktur dengan kedua tangan. Menggunakan seluruh tenaga. Pembuluh darah menonjol. Wajah memerah. Suara teriakan tertekan selama lebih dari 20 tahun. Kekuatan aneh muncul. Dong. Suara besar mengguncang. Seluruh gedung kantor bergetar lembut. Meja besar dari kayu mahoni seberat beberapa ratus jin. Langsung terlempar dari tempatnya. Itu seperti palu berat yang menghantam hati semua guru. Setelah meluapkan kemarahan 20 tahun dari kehidupan sebelumnya. Aku juga terengah-engah bersandar di meja kayu merah yang terbalik. Dada berdenyut-denyut tinggi. Aku marah hingga menggertakkan gigi. Masih belum puas. Hanya 2 gigi depan. Itu terlalu murah untuknya. Mengingat banyak detail dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, aku baru menyadari. Mengapa setiap kali aku berganti pekerjaan, Zhao Lingling selalu datang menemuiku. Dan setiap kali dia datang. Tak lama kemudian, tuduhan gila yang pernah ditimpakan padaku akan disebarkan ke tempat kerja yang baru. Sekali lagi kehilangan pekerjaan. Aku menggertakkan gigi karena marah. Tidak bisa memaafkan. Hidup kembali. Harus meluapkan kemarahan ini. Di kehidupan ini, aku memiliki keuntungan ingatan selama 20 tahun ke depan. Mengetahui semua peluang industri untuk kaya. Meskipun dipecat, meskipun tetap tidak bisa masuk universitas, itu pasti bisa membawa seseorang meraih kesuksesan. Menangkap peluang 20 tahun ke depan. Tidak perlu membicarakan menjadi orang terkaya. Bahkan jika tidak bekerja, mendapatkan beberapa juta juga tidak sulit sama sekali. Saya tidak bisa mengikuti ujian masuk universitas. Zhao Lingling juga jangan berharap bisa mengikuti ujian masuk universitas. Dendam seumur hidup. Harus dilunasi seumur hidup. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Saat saya berpikir bagaimana cara keluar, tiba-tiba melihat jendela kaca besar yang bersih mengkilap di samping. Digosok hingga bersih tanpa noda. Sekali mengangkat kepala. Di depan gerbang sekolah ada yang dipukuli hingga berlumuran darah. 2 orang itu segera diangkut ke taksi. Langsung menuju rumah sakit. Begitu melihat pemandangan ini,
Saya langsung marah tak tertahankan. Masih ingin pergi ke rumah sakit untuk berobat. Apakah saya sudah berjanji? Setelah berkata begitu, saya segera menunduk di tengah. Mencari di dalam kantor yang berantakan. Sekali lihat saya melihat benda yang sebelumnya. Ditempatkan di atas meja, patung banteng dari besi cor. Saat semua orang di gedung kantor. Ketika guru baru saja menghela napas lega. Krek, suara keras bergemuruh. Kaca pecah. Aku menginjak meja kayu merah yang terbalik di tanah. Melompati jendela langsung. Berlari keluar melalui pintu depan. Mengejar taksi yang menuju rumah sakit. Tidak bermaksud memberi ampun pada dua orang itu. Wang Delu baru saja kembali ke kantor kepala sekolah dan mengambil secangkir teh. Tapi bisa mendengar suara. Melihat sosokku yang berlari kencang keluar dari gerbang sekolah. Dalam sekejap, ia terkejut dan menyemprotkan teh ke sekeliling. Mengangkat tangan sambil gemetar menuju keluar sekolah. Kejar! Telepon. Beritahu orang tua Li Xiaon dan Sao Lingling untuk tidak datang ke sekolah. Langsung saja pergi ke rumah sakit. Ini adalah dosa. Setelah mengatakan itu, Wang Delu sudah berkeringat deras. Ingin menangis tapi tidak bisa. Dengan tergesa-gesa menarik sekelompok guru turun untuk mengejar. Langsung menuju rumah sakit. Saya meneriakkan kemarahan dan berlari keluar dari gerbang sekolah. Namun saya hanya bisa melihat tak berdaya saat taksi itu melaju menjauh. Dengan enggan saya berteriak. Tapi saya juga tidak berniat untuk menyerah pada kesempatan balas dendam ini. Semua sudah terlahir kembali. Jika saya menahan rasa ini, itu akan benar-benar menyakitkan. Saya sudah bertekad. Demi reputasi sekolah, kepala sekolah dan para guru pasti tidak berani melapor. Saya masih punya waktu untuk mengejar ke rumah sakit. Bahkan jika tidak membunuh, saya harus memberi mereka bayangan yang tak terlupakan seumur hidup. Hal seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, saya sudah melihat banyak hal seperti ini. Sekolah ingin menghindari dampak yang lebih besar. Yakin bahwa mereka tidak berani melapor. Saya memiliki cukup banyak kesempatan untuk balas dendam. Saya menengok ke belakang. Para guru di sekolah sudah berteriak dan mengejar keluar. Saya dengan cepat mencari peta daerah sekitar dalam pikiran saya. Di kehidupan sebelumnya, saya sudah tinggal di kota ini. Selama lebih dari 20 tahun bekerja serabutan di sini. Mengantarkan makanan, mengantarkan paket, mengangkut tas besar. Segala sesuatu telah dilalui. Tidak berani mengatakan bahwa saya tahu setiap jalan dan gang dengan jelas. Itu juga sebanding dengan keberadaan peta hidup. Dalam waktu singkat, saya sudah menemukan rute terbaik untuk menyingkirkan pengejar. Saya memanfaatkan kesempatan sebelum para guru itu mengejar. Langsung meluncur ke gang kecil di sebelah sekolah. Berlari secepat kilat. Hanya beberapa persimpangan. Saya sudah menyingkirkan. Semua guru yang mengejar saya sudah berhasil ditinggalkan. Saya segera mencari arah menuju rumah sakit. Berlari cepat sampai di pintu rumah sakit. Melihat sebuah ambulans di samping. Seorang pasien yang terkena darah penuh segera masuk. Saya yakin telah menemukan tempat yang tepat. Ini adalah yang terdekat dari sekolah. Dan juga rumah sakit terbesar. Di rumah sakit umum ketiga kota Shanghai. Ini dia. Saya melihat sekeliling. Mencari senjata yang tepat. Tiba-tiba melihat di area tunggu. Di samping kursi plastik ada sebuah kayu pegangan. Seketika, pandanganku cerah. Langsung mengambil sebatang kayu dan berlari ke bagian gawat darurat rumah sakit. Seperti dewa kemarahan. Menggertakkan gigi sambil mencari-cari sosok dua anjing itu di sekeliling. Sudah mencari ke sana kemari tetapi tidak menemukan. Di mana orangnya? Saya berjalan di jalan kecil. Seharusnya tidak lambat seperti ini. Ketika saya sedang kebingungan melewati koridor lantai 2. Tiba-tiba melihat 4 sosok panik berlari masuk ke aula di bawah. Yang terdepan berpakaian mewah. Seorang wanita parubaya langsung dengan nada menangis. Menangkap seorang perawat yang lewat. Perawat muda. Di mana anak perempuan saya berada? Namanya Zhao Lingling. Barusan dibawa dari sekolah menengah pertama-pertama. Bagaimana keadaannya? Begitu suaranya selesai. Di samping, seorang pria yang mengenakan jaket. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja putih di dalam. Tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Suruh pemimpin rumah sakit kalian keluar untuk menemuiku. Jika ada sesuatu yang terjadi pada putri saya. Aku belum selesai dengan kalian. Apakah kalian tahu saya dari departemen mana? Perawat memegang nampan obat di tangannya. Namun, dia tidak takut dengan situasi ini. Dia segera berbicara dengan putus asa. Apakah kalian berbicara tentang guru dan murid dari sekolah menengah pertama-pertama? Yang dikirim, guru dan siswa itu kan? Luka luar. Sudah didisinfeksi dan dihentikan pendarahannya. Sekarang di ruang 308 lantai 3. Sudah mengatur opname untuk gadis itu. 2 gigi hilang. Bibirnya robek. Perlu diatur untuk operasi jahitan. Begitu kata-kata perawat selesai. Wanita tua di depan langsung terkejut dan wajahnya pucat. Kakinya terasa lemah. Dia langsung jatuh ke belakang. Beberapa orang panik dan segera menolongnya. Wanita itu sedikit pulih. Dia segera menangis terseduh-seduh. Anakku Lingling. Wajahnya yang cantik. Hancur. Bagaimana dia bisa keluar setelah ini?
Nama belakangnya adalah Li. Anakmu yang kecil itu melakukan hal yang sangat tidak bermoral ini. Jika ada yang buruk terjadi pada putriku, aku tidak akan berhenti dengan dia. Di samping, Zhao Gang dengan kuat membantu istrinya. Mendengar kata-kata perawat, dia juga sangat marah sampai menggertakkan gigi. Dengan marah bergetar, dia menatap dua orang di belakang yang cengeng. Anak kalian itu benar-benar bikin masalah. Benturan keras. Belum sempat dia selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar suara besar dari koridor lantai 2. Tempat sampah stainless steel entah ditabrak oleh siapa hingga jatuh ke tanah. Segera setelah itu, aku memegang tongkat dan berlari cepat menaiki tangga. Langsung menuju sosok kuat di 308. Itu jatuh di mata 4 orang di bawah. Hanya sekali lewat dan hilang. Namun, Zhao Gang panik dan berteriak. Menginjak-injak tanah karena cemas. Segera mengenaliku. Anak kecil itu sudah naik ke lantai 3. Dia tidak terkunci di sekolah, kan? Segera sambil membantu istrinya berjalan. Sambil meneriakkan makian dengan suara serak kepada dua orang di belakang. Mengapa tertegun? Kejar dia. Perawat melihat kejadian itu. Seketika menyadari bahwa ini buruk. Dengan cepat berlari keluar. Bagian keamanan. Seseorang membuat keributan di lantai 3. Segera panggil orang. Dalam sekejap, seluruh rumah sakit segera menjadi kacau. Di sisi lain, baru saja sampai di 308 lantai 3 saya mendengar. Wah, kepala sekolah Huang. Sakit sekali. Gigi saya. Biarkan mereka mengambil gigi saya. Ambil itu. Zhao Lingling berbicara dengan suara serak. Menangis terisak-isak. Bibirnya sudah robek-robek. Luka merah masih mengalirkan darah melalui perban. Seluruh dagunya bengkak seperti babi gemuk. Duduk di tempat tidur. Sambil berteriak. Sambil menggerakkan kakinya dengan keras. Air mata menetes deras. Dia tidak pernah mengira. Ini adalah rencana yang sudah diatur olehnya. Selama saya mengakui bahwa saya mengintip gadis-gadis yang sedang mandi, pasti akan dipecat. Dan saya akan mengingat kebaikannya seumur hidup. Dia bisa terus menginjak saya seumur hidupnya. Tapi di langkah mana sebenarnya saya melakukan kesalahan? Kenapa saya bisa langsung membongkar rencananya? Bahkan saya menendangnya sampai 2 gigi depannya copot di depan umum. Ini sungguh keterlaluan. Kepala sekolah Huang Sudong bahkan dibalut penuh dengan perban. Hanya tampak lucu dengan 2 lingkaran hitam di matanya. Saat ini dia bahkan marah sampai menggertakkan gigi. Sambil mengunyah di mulutnya. Mengomel tidak jelas. Teman Zhao Lingling. Tunggu sampai orang tuamu tiba. Kepala sekolah dan guru akan memutuskan untuk kita. Kamu langsung saja tunjuk dia yang mengintip kalian berempat yang sedang mandi. Harus dipecat dia. Zhao Lingling menangis terisak-isak. Mendengarkan kata-kata Huang Sudong. Menangis lebih sedih lagi. Tatapannya penuh dengan kebencian yang kejam. Mengeluarkan suara mendesis. Masih saja tidak menghalanginya untuk mengutuk dengan jahat. Wuh, dipecat. Dia harus dipecat. Saya akan memanggil semua saksi untuk bersaksi. Dia seumur hidup tidak akan bisa melepaskan tatapan liar. Topi Gabiantai. Saya akan membuatnya seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Huang Sudong baru saja mengeluarkan dari kantong plastik. Sebuah kaki babi panggang siap untuk mengganjal perut. Mendengar kata-kata kejam yang diucapkan Zhao Lingling dengan mulutnya yang mengeluarkan suara mendesis. Juga membuat punggungnya merinding secara tidak sengaja. Kulitnya merinding. Melihat dengan sedikit ketakutan kepada Zhao yang saat ini tidak menyembunyikan emosinya. Hati ini lebih licik dibandingkan dengan janda jahat itu. Mengingat hal ini, dengan merasa bersalah, dia secara naluri mengulurkan kaki babi panggang di tangannya. Siswa bernama 000000 Lingling ini. Bagaimana kalau kamu makan sedikit sebagai pengganti? Zhao Lingling sedang menangis dengan mulut terbuka untuk menghirup udara ke luka itu. Melihat kaki babi panggang yang diberikan oleh Huang Sudong, dia semakin terisak keras. Aku tidak punya gigi. Dia sedang sangat sedih menangis. Tiba-tiba, pintu ruangan dihantam keras dengan kaki. Seketika, 2 orang di dalam langsung terkejut. Suara tangis tiba-tiba terhenti. Aku terkesiap. Tangan kanan saya menggenggam tongkat dengan kuat. Melihat 2 orang di dalam ruangan. Seketika, saya merasa kesal dan malah tersenyum. Dengar suara dentingan. Sambil menggerakkan tangan untuk menutup pintu. Langsung menarik kursi untuk mengganjal pintu. Sambil menggertakkan gigi dan mengangguk. Kepala sekolah Huang. Kamu juga layak untuk makan kaki babi ini? Saya bisa membuatmu bertahan sampai akhir tahun. Ini sudah dianggap sebagai perayaan kematian. Zhao Lianhua, kau juga jangan coba-coba padaku. Tongkat ini memang disiapkan untukmu. Begitu suara selesai. Di dalam ruangan, seketika terdengar 2 jeritan mengerikan seperti membelah kepala. Gema di seluruh rumah sakit. Aku menendang dengan kaki besar. Mengarah tepat ke wajah besar Huang Sudong yang tidak bereaksi. Kuperutkan dengan keras ke wajah besarnya. Dentuman. Suara keras. Huang Sudong terjatuh dari tempat tidur dengan kaki ke atas. Nyeri membuatnya melihat bintang. Zhao Lingling terkejut melihat adegan menyeramkan ini. Seketika dia berteriak ketakutan sambil memegang kepala.
Aku baru saja mau melangkah maju untuk terus menggempur Huang Sudong. Tiba-tiba diserang oleh seruan dari samping ini. Suara teriakan wanita itu membuat telinga berdenging. Seketika marah tak terkendali. Mengangkat tongkat tanpa ragu. Langsung menusukkan ke mulut besar yang berdarah. Tutup mulut busukmu. PFFT. Sebuah pukulan menghantam sampai habis. Seketika itu, mulut Zhao Lingling terbelah. Darah yang susah payah berhenti mengalir kini keluar lagi. Memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya jatuh terbaring dengan kepala menghadap ke atas. Gelombang muntah. Kemarahan saya sudah penuh. Melihat dua musuh dari kehidupan sebelumnya kembali ada di tangan saya. Tentu saja sangat bersemangat. Satu tendangan menjatuhkan tempat tidur di depan. Zhao Lingling tampak ketakutan seperti anak ayam. Meringkuk di sudut seperti anak kecil. Menutup mulut sambil memuntahkan darah. Bahkan tidak bisa menangis. Huang Sudong akhirnya bisa bereaksi. Tempat tidur yang terjatuh itu menghantam kepalanya. Ia langsung meludahkan darah dari mulutnya. Seketika menangis dengan hidung meler dan air mata. Darah, ingus, dan air mata semua menggumpal di wajahnya dengan kain perban. Merangkak ke sudut dengan segenap tenaga. Jangan pukul aku lagi. Aku tidak berani lagi. Saat ini, serangan ganda sudah sepenuhnya menghancurkan pertahanan psikologisnya. Tadi baru saja bersama Zhao Lingling. Penampilan penuh ancaman itu sudah lenyap. Tak pernah terpikir akan bertemu dengan sosok buruk seperti aku. Dia hanya menuduh anak ini mengintip perempuan mandi di pemandian. Anak ini ingin membunuhnya. Namun aku hanya tersenyum sinis. Sama sekali tidak peduli. Sudah lebih dari 20 tahun penderitaan seumur hidup. Aku hanya bisa melihat Huang Sudong yang tua itu. Mendapatkan gelar guru khusus kota dan pensiun dengan terhormat. Pensiunannya 1 bulan mencapai 8 juta. Bahkan dia menjadi ahli yang dipekerjakan kembali. Dapat membiarkan dirinya. Di kehidupan ini, tidak hanya ingin menghajarnya. Juga ingin memastikannya tidak bisa menjadi guru lagi. Menghentakkan kaki untuk menjatuhkan baskom yang menghalangi jalanku. Aku maju dan langsung mencengkeram kerah baju Huang Sudong. Mengangkat kepalanya. Kepala sekolah, kau benar-benar dipukul olehnya, kan? Masih lapar? Kalau begitu, biarkan kau makan sepuasnya. Aku mengambil tongkat yang ada di tanganku dan segera menyodorkannya ke mulut Huang Sudong. Makan. Tongkat itu memukul gigi depannya yang rapat. Mengeluarkan suara bergetar. Mendengarnya bikin merinding. Huang Sudong semakin menahan sakit dengan menggertakkan gigi. Tidak berani sedikit pun untuk melepaskan. Zhao Lingling berjongkok di sudut dinding. Baru sedikit menyadari. Tiba-tiba mendengar suara pukulan yang menyedihkan itu. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar. Ketakutan hingga bulu kuduknya meremang dan jatuh ke tanah. Seluruh dirinya benar-benar mengalami keruntuhan mental. Mulutnya terbuka lebar penuh darah. Memegang kepala dan berlari ke arah pintu. Pada saat yang sama, di luar, sekelompok orang berlarian masuk dengan cepat. Ayahku, Li Qiang, adalah yang pertama terkena. Dengan ketakutan, ia melihat melalui kaca pintu. Anaknya memukul dengan tongkat yang besar. Dia ketakutan dan mengacak-acak gagang pintu. Buka pintu, buka pintu. Gagang pintu berputar mengikuti gerakannya. Menghantam kursi yang sudah ditekan. Sementara itu, Zhao Gang juga menarik istrinya dan berlari mendekat. Melihat Zhao Lingling di dalam pintu dengan wajah penuh darah yang menakutkan. Dia juga ketakutan hingga terdiam seketika. Ia langsung mendorong Li Qiang. Dengan mata yang merah, ia membenturkan diri ke pintu. Coba sekali lagi gerakan adikmu, lihat apa yang terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Saya perintahkan kalian yang bernama Li untuk keluar dari keluarga Zhao. Buka pintu. Buka pintunya untukku. Zhao Lingling sudah kebingungan karena ketakutan. Dia paling-paling hanya seorang siswi yang berhati jahat saja. Bermain sedikit trik dan merasa hebat. Di mana Anda pernah melihat cara balas dendam yang gila seperti itu? Terkejut hingga lupa bagaimana cara membuka pintu. Terbuka lebar dan mengeluarkan busa darah. Berlari ke pintu sambil melihat melalui jendela kaca. Menangis terseduh-seduh memanggil ayah di luar. Memukul pintu dengan keras. Ayah, tolong saya. Begitu melihat putrinya yang penuh darah di mulut. Menangis dan berteriak. Seketika membuat Zhao Gang dan Cai di luar. Jin Feng dan istrinya merasa sakit hati seperti ditusuk knif. Ketiga orang dalam keluarga berteriak dan menangis di balik kaca pintu. Sebuah kerumunan orang di depan pintu berteriak secara sembarangan. Tentu saja menarik perhatian saya. Dengan santai melemparkan Huang Sudong yang sudah dipukul dengan tongkat. Yang penuh darah di mulut ke samping. Menggertakkan gigi, saya berbalik menuju Zhao Lingling di pintu. Belum makan? Ya. TM, tolong menangis lebih keras. 20 tahun. Hari ini saya akan membuatmu membayar sedikit bunga terlebih dahulu. Saya berbisik sambil menggertakkan gigi. Di tangan saya memegang tongkat tua yang berlumuran darah. Melangkah satu persatu mendekati Zhao Lingling. Perasaan tekanan yang kuat ini. Seketika dia terkejut dan melompat untuk memukul pintu. Dengan ketakutan, dia terus menoleh sambil berteriak dan menangis.
Di pintu, Zhao Gang melihat saya dengan tampang marah. Dia juga sudah terlihat pucat ketakutan. Gemetar, dia berteriak ke dalam pintu. Bodoh yang besar! Apa yang kamu inginkan? Ayahmu adalah orang yang ditinggalkan. Ling Ling adalah putri keluarga Zhao kami. Coba saja sentuh dia. Kamu sudah. Saya peringatkan kamu. Jangan mendekat lagi. Saat ini, Cai Jinfeng melihat saya yang mendekat langkah demi langkah. Dia juga hampir pingsan sambil menangis. Menangis sambil memukul jendela kaca. Dia dengan liar menunjuk ke pegangan pintu. Ling Ling. Buka pintu, Ling Ling. Buka pintu. Namun, Zhao Ling Ling yang sudah ketakutan. Saat ini dia tidak bisa berpikir sama sekali. Dia hanya terus mengetuk pintu dan teriak. Dia sama sekali tidak memikirkan kursi yang terjepit di pegangan pintu. Tolong saya. Tanpa menunggu dia melanjutkan teriakan. Saya sudah berada di belakangnya. Saya menarik rambut panjangnya dengan keras. Langsung saya lemparkan dengan keras. Dor! Zhao Ling Ling jatuh terjungkal dengan wajah menghadap ke atas. Kepalanya bahkan terasa pusing karena jatuh. Ketika dia membuka matanya, dia langsung melihat saya yang menyeramkan tersenyum ke arahnya. Saya mengangkat tongkat di tangan saya tinggi-tinggi. Seolah-olah ingin menembus kepalanya. Skenario menakutkan ini membuat Zhao Ling Ling terkejut. Dia langsung kehilangan keberanian. Lantai di sekitarnya basah. Dia mulai menggoyangkan kepala dan berteriak. Kak, saya salah. Kak, aku sudah tidak berani lagi. Berhenti. Aku mohon padamu. Keponakan besar. Kasihanilah adikmu. Aku sudah sujud di depanmu. Zhao Qiang melihat putrinya akan ditembak. Seketika merasa takut sampai kakinya lemas. Di jalan dia seperti raja. Saat ini dia bahkan sudah tidak bisa berdiri. Seorang pria dewasa menangis terisak-isak. Di depan pintu terus-menerus memohon. Dia tentu tahu rencana putrinya. Ini benar-benar adalah rencana mereka berdua. Tapi hasilnya tidak seharusnya seperti ini. Seharusnya aku diizinkan untuk mengaku melihat kamar mandi wanita. Lalu diusir dari sekolah. Seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Seharusnya. Saat ini. Seharusnya mereka berdua sudah merayakan dengan sampanye. Tapi sekarang ini situasinya bagaimana? Pemuda bodoh ini selalu lemah seperti ayahnya. Mengapa tiba-tiba berubah? Bahkan berani memukul guru. Bahkan dia telah memukuli anak perempuannya sampai menjadi seperti ini. Saya mendengar sesuatu di luar. Paman yang baik sudah menangis dan menyerah. Di dalam hati terus-menerus tersenyum sinis. Pasangan ayah dan anak ini tidak ada yang baik. Saya langsung mendengus. Menggenggam tongkat di tangan dengan erat. Yang bernama Zhao. Jangan berpura-pura menangis. Apa yang telah terjadi? Kamu lebih tahu di dalam hatimu daripada siapapun. Karena kalian ingin menghancurkan hidupku selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan. Tuduhan terhadap saya ini. Siapa yang memutuskan? Tidak mau bicara. Saya bisa menusuknya. Saat saya akan menusukkan tongkat itu. Zhao Ling Ling langsung terkejut dan berteriak. Menggapai dan menangkap tongkat yang berlumuran darah itu. Melawan sekuat tenaga. Menangis terisak-isak. Ayah, selamatkan aku. Suara ini. Ayah. Zhao Gang langsung merasa lemas. Dengan suara gedebuk dia berlutut. Kepada Li Qiang di sampingnya, dia membungkuk menghormat. Apa kabarmu, kakak ipar? Kuat, bro. Aku mohon padamu. Biarkan putramu melepaskan putriku. Ya. Anggap saja ini kesalahanku. Apa aku tidak boleh mengakui ini? Apa aku tidak bisa mengakuinya? Li Qiang melihat seseorang yang biasanya berkuasa. Menjadi suka memerintah pada diri sendiri. Adik ipar tiba-tiba berlutut di depan dirinya. Seketika dia juga terkejut. Segera dia juga berlutut dengan suara, plak, menghentakkan kepala berulang kali. Adik ipar? Oh, tapi tidak bisa berkata seperti itu. Semua ini adalah kesalahan anakku yang kecil. Dia tidak waras saat itu. Aku merasa bersalah padamu. Aku berlutut minta maaf padamu. Aku pasti akan mengajar anak itu untuk minta maaf kepada Ling Ling. Ketika mereka berdua berlutut, menghentakkan kepala berulang kali. Kedua istri juga terkejut. Mereka menangis dan segera maju untuk menarik mereka. Saudaraku, Zaolan juga menangis. Memukul suaminya yang payah. Lihatlah akar busuk keluargamu, Li. Pukuli keponakanku sampai dia bisa selamat. Aku cerai denganmu. Pada saat itu, suster kecil sudah mengantar petugas keamanan. Beberapa pria besar naik ke lantai 3. Begitu melihat pemandangan di depan pintu, pasangan itu saling menghormati. Suster dan petugas keamanan juga terkejut. Melihat ke dalam lagi. Semuanya sudah berantakan. Suasana kacau balau. Seketika suster panik sambil memukul kakinya dan berteriak. Kenapa kalian masih saling menghormati? Segera buka pintu dan selamatkan orang. Mendengar kata-kata ini, Cai Jinfeng dan Shaolan segera menarik suami mereka ke samping. Cai Jinfeng bahkan menangis meminta tolong kepada petugas keamanan. Aku mohon padamu. Segera buka pintu. Anakku hampir terperosok karena bocah itu. Aku melihat petugas keamanan datang. Menyadari waktu tidak banyak.
Sebaiknya dia melepaskan tongkat, langsung menyerang dengan kaki ke arah Zhao Lingling. Menghajar wajah cantik yang dia banggakan. Sangat lega. Mengalami cacat wajah. Itu juga seumur hidup. Sambil menendang sambil berteriak marah di pintu. Kamu yang pengecut. Kenapa kamu harus berlutut padanya? Aku adalah anakmu sendiri. Kamu tidak percaya padaku. Sejak aku lahir. Siapa di antara orang-orang Zhao yang pernah bersikap baik kepada kita? Kenapa kamu tidak bisa berani sekali? Haruskah menjadi pengecut seumur hidup? Tidak membantu anakmu. Kamu masih bisa disebut ayah. Pria kekep, atau tergantung konteks, dapat diterjemahkan dengan istilah lain jika relevan. Di luar pintu ada dua orang berotot besar. Para keamanan serempak menyerbu pintu dengan kuat. Pintu menjadi penyok. Kaca pecah berkeping-keping. Li Qiang mendengar suara sumpah serapah dari dalam. Langsung marah sampai tekanan darahnya naik. Suara kecil. Berani sekali bicara seperti itu kepada pamanmu. Kamu juga anggota keluarga Zhao. Pasti kamu yang membuat masalah di sekolah. Semua guru di sekolah sudah mengatakan, kamu mengintip siswi mandi. Tertangkap basah. Berani sekali kamu memukul guru. Sedikit bersuara. Segera lepaskan sepupu perempuanmu. Saya mendengar kata-kata ini. Seketika hati saya seperti terjatuh. Marah sampai terus mengangguk. Ayah menantu yang pengecut ini. Sungguh seperti kehidupan yang lalu. Bahkan tidak mau mengakui bahwa anaknya difitnah. Terus melindungi putri orang lain. PFFF. Dengan memikirkan hal itu, saya tidak ragu menginjak dengan sepatu di hidung tinggi Zhao Lingling. Seketika membuatnya terluka parah. Disertai dengan suara jeritan Zhao Lingling. Saya terus-menerus memaki. Rencana ayah dan anak itu ingin menghancurkan hidup saya. Jika demikian, saya juga ingin menghancurkan hidupnya. Aku juga tidak bagus. Dia bernama Zhao. Apakah dia dari awal sampai akhir menghargai menantu seperti kamu? Apakah dia menghargai anak kandung saya ini? Dari kecil sampai besar. Setiap kali gajian, saya membelikan makanan dan pakaian untuk Zhao Lingling. Tabungan di rumah semuanya diberikan kepada adiknya, Zhao Gang. Apa aku sudah pernah membelikan diriku baju? Tidak ada, nenekku. Aku harus tumbuh besar telanjang bulat. Tidak heran kakek dan nenekku berpisah denganmu. Anak yang pengecut ini memutuskan hubungan. Kalian berdua cocok untuk punya anak? Saya adalah anak kandung kalian. Sekarang aku dicemarkan oleh Zhao Lingling dan ibunya. Kalian tidak bertanya sama sekali dan langsung menuduhku. Dari kecil sampai besar. Apa aku pernah melakukan hal jahat sekalipun? Suara keras lainnya terdengar. Dua petugas keamanan langsung menuju ke ruang. Engsel pintu semua terhantam. Hampir roboh. Segera akan menerobos masuk. Zhao Lan mendengar suara makian anaknya yang sangat kurang ajar. Seketika, hidungnya melengkung karena marah. Melompat sambil memaki. Kau bajingan kecil. Kau adalah kakak. Mengapa harus mengurus adikmu? Menggertakkan gigi dan mendengus pelan. Kenapa saya harus memberi uang untuk kalian berdua yang bukan keluarga? Ayahmu hanyalah menantu yang masuk melalui pernikahan. Lingling adalah anak keluarga Zhao. Dia lebih dekat dengan saya daripada anak kandung. Ketika saya meninggal, semua warisan juga akan menjadi milik adikmu. Kalian tidak boleh berharap mendapatkan 1 sen pun. Kamu, jangan bersuara. Lingling sangat baik dan mengerti. Bagaimana mungkin dia menuduhmu? Tunggu saja, saya akan masuk dan menguliti kamu. Saya mau kamu minta maaf kepada pamanmu dengan berlutut. Saat ini, wajah Zhao Lingling sudah dipijak entah berapa banyak. Suaranya sudah pecah karena menangis. Suaranya serak dan tidak enak didengar. Ayah, tolong selamatkan saya. Saya mendengar ayah saya berbicara seperti ini. Ucapan yang selalu lemah sepanjang hidup. Sungguh, saya sudah putus asa terhadap mereka. Menggertakkan gigi dan mengeluarkan desisan dingin. Melihat Zhao Lingling di bawah kaki saya. Jika begitu, jangan salahkan saya. Seumur hidup harus dibayar dengan seumur hidup. 1 hari pun tidak bisa. Segera mengangkat kaki dengan keras. Akan menendang lagi. Pintu besar ruangan tiba-tiba didobrak oleh 2 petugas keamanan. Kerumunan seketika menerjang ke arahku. Langsung menghantamku sampai terjatuh dan menekanku ke tanah. Tangan dan kakiku segera dikontrol. Meskipun aku melawan dengan gila-gilaan, itu tidak ada gunanya. Suara gaduh yang kacau seketika menggema di seluruh ruangan. Sudah ditekan, sudah ditekan. Lingling, ayah, aku akan membuat anak ini membayar untuk suaranya. Dikeluarkan. Harus membuat sekolah mengeluarkannya. Li Qiang. Lihatlah anakmu yang bersuara itu. Semuanya adalah sifat buruk keluarga tua Li kalian. Aku terjepit ke tanah. Berteriak dengan tidak rela. Yang bernama Zhao. Bahkan jika membuat sekolah mengeluarkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar. Ruang tunggu rumah sakit dipenuhi orang. Aku diikat dengan selimut dan ditekan di kursi. Kedua tangan terikat di sandaran kursi. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun begitu, saya tetap enggan dipermalukan. Perjuangan sambil menggertakkan gigi. Mengumpat dengan keras. Manusia kura-kura. Voldemort. Saya adalah anak kalian,
Sial! Kalian tidak percaya padaku sama sekali. Kenapa kalian dulu melahirkan saya? Melahirkan untuk apa? Hanya memikirkan kesenangan kalian sendiri, kan? Percayalah padaku. Cari orang untuk menyelidiki. Apa itu begitu sulit? Sial? Dengarkan teriakan saya yang terpendam. Raungan yang meledak setelah 20 tahun kebencian. Membuat beberapa orang di sana seperti mendengar suara gaib. Jiwa saya diinterogasi. Dentang. Kursi yang terikat pada saya oleh saya. Berdentang kencang karena perjuangan saya yang hebat. Seolah-olah dalam 1 detik saya akan lepas. Li Qiang tersulut emosi dan seluruh tubuhnya bergetar. Terutama di bawah tatapan orang-orang. Kehilangan semua muka. Semua rasa malu dalam diri. Seolah-olah momen ini akhirnya bisa menunjukkan kekuasaan di atas anaknya. Berjalan mendekat dengan marah. Kau bocah sialan. Lihat saja, aku tidak akan memukulmu. Dia baru saja mengangkat tangannya dan melangkah maju. Berpura-pura hendak memukulnya dengan keras. Namun aku langsung membelalak. Melihatnya dengan menggertakkan gigi seperti anjing. Ayo. Pukul. Lakukan padaku. Lihatlah kau yang pengecut, terpaksa masuk ke keluarga Zhao dan tertekan selama 20 tahun. Bagaimana kamu melepaskan semua itu ke anakmu sendiri? Dari kecil hingga besar. Selain memukulku, kau bahkan berani sekali bertemu dengan orang Zhao? Kalau kau seorang pria, pukul aku. Ayo. Teriakan marahku yang mengamuk. Seketika membuat Li Qiang terkejut dan matanya bergetar. Wajahnya pucat. Tertegun mundur beberapa langkah karena aura dari anaknya sendiri. Wajah orang-orang di sekitarnya memperlihatkan ekspresi menghina. Li Qiang seketika semakin memerah wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan meludah. Mengumpat dengan suara pelan. Gemetar namun tidak berani maju lagi. Ini. Bocah sialan ini bicara omong kosong. Dia pasti sudah melakukannya. Zhaolan saat ini juga tidak bisa menahan rasa jijiknya terhadap suaminya yang lemah. Langsung berlari maju dan mengangkat tangan untuk menampar wajahku. Tatapannya tajam, tidak seperti orang yang dekat. Bocah sialan. Aku biarkan kamu. Ayo, lepas. Lepaskan. Dia menamparku. Baru saja mengenai samping wajahku. Tiba-tiba aku maju dan menggigitnya. Di tempat paling lembut di tepi telapak tangannya. Seketika darah pun keluar. Jeritan mengerikan seperti babi disembelih meledak di tempat. Pendengar merasa ngeri dan ketakutan. Merinding seluruh tubuh. Aku menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tenaga. Di kehidupan sebelumnya, aku diabaikan oleh hantu ini. Kebencian yang terpendam selama lebih dari 20 tahun. Semua itu terakumulasi di gigi yang keras. Membiarkan orang-orang yang datang menerjang dan mendorong. Bahkan jika mereka memaksa, dia tidak akan mengaku. Mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokan. Matanya melotot dengan pembuluh darah yang pecah. Melihat pemandangan ini, kepala sekolah Wang yang buru-buru datang dari sekolah. Dulu juga marah sampai menangis. Dengan panik mengarahkan beberapa guru untuk membantu. Terlalu panik sampai terus menginjak-injak tanah. Menariknya menjauh. Membuka mulutnya. Mencubit pipinya. Menyempitkan hidungnya, dan dia pun bersuara. Saat ini, tangan Zhaolan terasa sakit yang menjalar. X menangis terisak-isak, menginjak tanah dengan keras dan memukul paha. Suara kecil ini bagaimana bisa menjadi suara anjing? Aku adalah kamu. Berani kamu menggigitku. Di samping, Li Qiang juga panik luar biasa. Melihat tangan istrinya yang berdarah kena gigitan. Bahkan itu membuat kakinya kram ketakutan. Dalam kebingungan, dia tidak berani mendekat. Dia hanya bisa berusaha keras mengatur guru-guru yang membantu. Cepat, cepat, pisahkan mereka. Sudah. Anak ini sudah bersuara. Aku dipenuhi dengan kemarahan. Sama sekali tidak peduli pada orang-orang yang mencubit wajah dan menutup hidung. Menggigit daging telapak tangan Zhaolan dengan keras. Matanya berkaca-kaca. Penuh dengan rasa dendam. Aku merasa tertekan. Ini adalah kerabat saya. Seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun keraguan. Semua mendengarkan Zhao Lingling. Mereka sama sekali tidak pernah mempercayai aku. Di kehidupan ini, aku juga tidak perlu menjelaskan. Semuanya pernah dialami di kehidupan sebelumnya. Sama sekali tidak ada yang mau peduli pada kebenaran. Saya dikeluarkan dari sekolah. Menangis sambil berlutut di depan mereka untuk menjelaskan. Aku bukan seorang fanatik. Memohon kepada mereka untuk mempertahankan status siswa agar aku bisa ujian masuk perguruan tinggi. Tapi yang disebut ayah ini, bahkan sedikit pun tidak mau percaya kata-kata saya, anaknya sendiri. Dengan kerasnya, sekolah bersatu mengeluarkan saya dari daftar siswa. Membuat saya tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Menghancurkan hidup saya selamanya. Ini belum semuanya. Selanjutnya saya terus-menerus terombang-ambing sebagai pekerja lepas. Karena selalu dijelek-jelekan oleh adik saya, Zhao Lingling, yang menyebarkan rumor. Jadi sering dipecat. Selama bertahun-tahun tidak bisa mengumpulkan uang untuk sewa. Bahkan untuk makan pun jadi masalah. Tapi ini adalah ayah kandung.
lebih memilih memberikan gaji dan tabungan seumur hidupnya yang bekerja di sistem. Semuanya diberikan kepada Zhao Lingling untuk bepergian dan membeli barang-barang mewah. Bahkan tidak mau memberikan saya, anaknya, sedikit uang untuk makan. Di rumah bahkan tidak ada kamar untuk saya. Saat tahun baru, mengunci pintu dan tidak membolehkan saya masuk. Melihat saya terdampar di jalanan. Bahkan harus menyatakan pemutusan hubungan ibu dan anak. Seumur hidup tidak saling berhubungan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Dilahirkan di keluarga seperti ini. Mengapa ayahku di kehidupan sebelumnya lebih memilih untuk percaya kepada seorang keponakan? Tidak mau percaya padaku. Jelas-jelas aku dari kecil hingga besar. Tidak pernah perlu khawatir tentang belajar. Juga tidak pernah nakal. Sejak kecil, tidak ada yang memanjakan di rumah ini. Sebagai anak dari menantu yang diambil istri, aku sudah hidup dengan sangat hati-hati. Tapi saat terjadi masalah, bahkan ayahku sendiri tidak mempercayaiku. Dendam dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalas. Siapapun jangan berharap saya akan memaafkan. Hidungku terjepit. Bertahan selama beberapa menit. Namun tetap saja tercekik. Kesulitan bernapas. Terpaksa memuntahkan daging telapak tangan Shaolan. Aku melihat Shaolan yang jatuh sambil memegang telapak tangannya. Shaolan yang menangis keras di pelukan Li Qiang. Langsung merasa jijik dan memuntahkan darah. Lalu menggelengkan kepala. Dengan garang mengayunkan. Tangan guru yang datang menjepit hidungku. Menggigit udara beberapa kali. Menakut-nakuti orang banyak. Kalian semua pergi dari sini. Setelah itu, tanpa menunggu ayah dan ibunya berbicara, saya langsung menatap mereka dan mulai mencaci. Shaolan Li Qiang. Karena kalian bahkan tidak percaya pada anak sendiri. Hanya percaya pada Zhao Lingling. Maka hari ini kita putuskan hubungan ayah dan anak. Putuskan hubungan ibu dan anak. Sepanjang hidup tidak saling berhubungan. Hidup saya baik atau buruk. Tidak perlu kalian khawatir. Anggap saja kalian tidak pernah melahirkan saya. Setelah kata-kata ini diucapkan, Shaolan yang menangis memiliki air mata di wajahnya. Keringat dingin sebesar kacang kedelai di dahinya. Masih tidak lupa untuk mengutuk dengan marah. Suara kecil. Semua ini karena kakek dan nenekmu yang sudah tidak bisa diandalkan memanjakanmu. Membiarkan kotoran keluarga Li masuk ke keluarga Zhao kami. Merusak reputasi keluarga Zhao kami. Membuatmu bernama Zhao tapi kamu tidak mau. Harus menggunakan nama Ji. Sejak kecil saya melihat kamu tidak sebaik adikmu, Lingling, yang patuh dan mengerti. Sekarang benar-benar terungkap keburukan kalian. Ini pasti keburukan dari keluarga Li tua, kan? Seolah-olah aku tidak pernah melahirkanmu. Dentang. Begitu kata-kata itu keluar, pintu ruang tamu langsung diterjang dengan satu tendangan. Zhao Gang masuk dengan menggertakkan gigi. Di belakangnya ada putrinya yang kepalanya dibalut penuh. Dan juga istrinya, Cai Jinfeng, yang penuh dengan kebencian di mata. 3 orang dari keluarga itu kembali dengan semangat yang membara. Tidak pernah melahirkan. Hari ini aku sama sekali tidak akan melapor ke polisi. Anak kecil ini harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Aku tidak akan memakai nama keluarga Zhao. Sambil berkata, Zhao Gang semakin marah dan berbalik. Dia mengambil pot bunga keramik di meja sebelah. Dia berteriak dan berjalan menuju aku yang terikat. Aku akan membalas dendam untuk putriku terlebih dahulu. Melihat hal itu, kepala sekolah Wang Delu dan sekelompok guru langsung menyerbu. Mereka buru-buru menghentikan tangannya yang mengangkat pot bunga. Menghadapi dengan panik. Hei. Ayah Zhao Lingling, tenangkan dirimu. Tidak perlu. Cukup laporkan ke polisi. Kamu tidak bisa belajar dari dia. Kamu masih punya teman Lingling yang perlu dijaga. Pikirkan tentang putrimu. Zhao Gang dihentikan oleh seseorang. Dalam sekejap, amarah meluap. Bahkan semakin tertekan. Pria besar tersebut langsung menangis. Menggertakkan gigi sambil berteriak marah kepada kelompok di depannya. Kalian sekarang sudah punya tangannya. Kemana kalian pergi saat putriku dipukul? Kenapa tidak ada yang menghentikan? Jangan biarkan dia menghentikanku. Hari ini aku harus membuat bocah ini berbicara. Begitu dia berteriak. Zhao Lingling di belakang juga menangis terisak. Air mata membasahi kain pembalut. Seluruh tubuhnya seperti terisi oleh roh gasing. Menggila sambil menggerakkan tubuhnya dan menangis. Aku ingin dia membayar harganya. Melapor. Laporkan dan tangkap dia untuk dipenjara. Cai Jinfeng melihat putrinya. Yang dipukul dibalut menjadi seperti ini. Air mata rasa sakit pun mengalir deras. Langsung dengan wajah yang penuh kebencian dan tidak mau mengalah. Gagah menatap kepala sekolah Wang Delu. Kepala sekolah Wang. Putriku dipukul hingga seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Dikeluarkan. Siswa seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah. Kita juga harus melapor. Dia harus dihukum sesuai hukum. Biarkan dia masuk penjara. Hukum tidak. Saya ingin dia pergi. Wang Delu melihat keluarga Zhao Lingling bertengkar dengan sengit. Itu juga membuatnya pusing. Dengan wajah tertekan. Saat dia sedang kebingungan,
Pintu ruang tamu sekali lagi didorong terbuka. Kerumunan yang berisik. Secara naluriah mereka semua berbalik melihat ke pintu. Seluruh kepala Huang Sudong dibalut dengan kain perban. Seperti mumi itu. Kacau balau masuk ke pandangan orang. Semakin tidak berdaya, semakin tidak berdaya. Kain perban yang basah darah di mulut dan hidung. Seseorang tiba-tiba jatuh di depan kepala sekolah. Kepala sekolah, ini adalah cedera kerja saya. Laporkan dan tangkap bocah ini. Harus diusir dari sekolahnya. Saya lebih tidak beruntung daripada teman Zhao Lingling. Aku sangat malang. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua mata orang langsung tertuju kembali padaku. Aku menatap Zhao Gang dengan penuh penghinaan. Perlahan-lahan meludahkan air liur berdarah. Langsung meludahkan ke celana jasnya. Tolong lapor. Lapor sekarang juga. Perawat, jangan hanya menonton. Cepat lapor. Saya tiba-tiba berteriak dengan gila. Seketika membuat orang-orang yang hadir terkejut. Wajah semua orang bingung. Kenapa teriak? Zhao Gang semakin terkejut. Kenapa kamu masih berteriak untuk memanggil polisi? Tidak peduli pada wajahmu? Seketika itu dia marah hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Tangan dan kakinya bergetar. Dengan gemetar menunjuk ke arahku dan mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah. Aku melihat wajahnya yang terlihat gugup karena marah. Dia mendengus dengan tidak peduli. Panggil polisi. Pertama-tama, dia akan menangkapmu dan putrimu. Kalian merancang untuk menjebakku. Mencemarkan nama baikku di depan umum. Menghabiskan uang untuk menyuap 4 siswi untuk membuat bukti palsu. Mengatakan bahwa aku mengintip mereka saat mandi. Ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Zhao Lingling. Aku tiba-tiba berteriak. Zhao Lingling yang dipanggil namanya. Langsung ketakutan hingga bergetar secara fisiologis. Dengan ketakutan, dia merangkul dirinya sendiri. Seketika itu dia menangis ketakutan. Namun, aku justru tertawa karena marah. Dengan dingin, aku menatapnya sambil tersenyum sinis. Seandainya aku memanggil polisi sebelumnya. Polisi tidak memiliki rekaman jadi tidak bisa menemukan apa-apa. Kedua belah pihak tidak terluka. Kemungkinan besar akan dibiarkan begitu saja. Seperti pemuda yang dituduh salah di kereta bawah tanah. Gugatannya entah kapan baru bisa dimenangkan. Topi gila saya sudah dipakai dengan stabil di sekolah. Sekarang sudah berbeda. Sudah berantakan seperti ini. Polisi hanya perlu menyelidiki dengan serius. Saya tidak percaya para siswa SMA yang mencemarkan nama saya berani berbohong. Mari lihat siapa yang takut. Saya langsung tanpa ragu menyebut nama Zhao Lingling dan berteriak padanya. Zhao Lianhua, apakah kita perlu memanggil Zhu Qianqian dari kelas 3 untuk dihadapkan? Dia hanya merusak sebuah pena impor asing milikmu, yang bernilai lebih dari 1000. Dan kamu menjadikannya sebagai senjata untuk memeras. Biarkan dia keluar untuk mengenali saya. Tapi dia sama sekali tidak mandi hari itu. Apakah saya perlu mencari saksi? Mari kita lihat siapa yang berbohong. Dengan adegan ini, Zhao Lingling seketika terkejut dan membuka mata lebar-lebar. Sama sekali tidak bisa mengerti. Ini jelas-jelas adalah rahasia antara dia dan Zhu Qianqian. Bagaimana bisa kamu tahu? Apa semua saksi-saksinya sudah terungkap? Mengingat hal ini, belum memiliki pikiran yang kuat. Zhao Lingling yang berkualitas langsung kehilangan kontrol. Secara naluriah melihatmu dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Bagaimana dia berani memberitahumu? Zhu Qianqian. Dia berani berbalik kata. Apa dia tidak takut aku meminta ganti rugi penanya? Begitu suara itu selesai, Zhao Gan juga langsung berubah wajah. Seperti makan sesuatu yang lengket di gigi. Semangat tadi seolah langsung padam. Hanya bisa dengan paksa ingin menutup mulutmu. Kamu berbohong. Belum sempat dia selesai berbicara. Aku malah langsung mencemooh. Dengan ekspresi menyeramkan. Aku mengarangnya. Itu Zhu Qianqian adalah palsu. Masih ada Liu 11 dari kelas 3. Zhang Rong dari kelas 2. Mereka keluar untuk memberikan kesaksian palsu. Apakah ada sesuatu yang bisa menjebak putrimu? Apakah kamu ingin saya menjelaskan semuanya di depan semua orang? Setelah nama-nama terungkap, Zhao Gang dan putrinya langsung panik. Dengan cepat melambaikan tangan. Ingin menghentikan saya dari mengungkap semua kebenaran. Namun, semuanya sudah terlambat. Saya tiba-tiba berteriak. Dengan suara tertinggi dalam hidup saya. Suara paling besar. Saya mulai berteriak kepada semua orang. Seluruh rumah sakit dapat mendengarnya dengan jelas. Bahkan kamu memberi putrimu 300 yuan. Untuk membayar teman sekelasnya untuk memberikan kesaksian palsu. Apakah saya perlu mengungkapkan ini dengan keras? Apakah perlu? 300 yuan. Mencemarkan reputasi saya seumur hidup. Apakah polisi datang untuk menangkap saya? Atau saya dan putrimu akan berakhir bersamaan? Apakah kamu menjadi bisu? Pamanku yang baik. Kus. Jangan teriak. Bagaimana adikmu bisa bersikap seperti itu? Zhao Gang masih terlihat mengintimidasi 1 detik yang lalu. Amarah meluap-luap. Tapi suara mengerikan ini keluar dari mulutku. Seketika dia ketakutan hingga berkeringat deras. Celananya basah oleh keringat. Fei buru-buru ingin mendekat untuk menutup mulutku. Aku melihat dia mendekat. Langsung menggigit.
Dua baris gigi besar yang berlumur darah menggigit dengan keras. Rasanya, rasanya, rasanya. Ayo datang. Biarkan aku menggigit kalian berdua, saudara dan saudari. Anakku takut tidak bisa jadi manusia lagi di masa depan. Apakah aku masih perlu jadi manusia? Dekatlah. Aku menggigitmu. Melihat Zhao Gang ketakutan dan tidak berani mendekat. Aku sekali lagi berteriak dengan suara nyaring. Ketidakadilan ini tidak bisa ditahan lebih dari 1 detik. Perawat? Apa kamu tuli? Telepon polisi. Teriakan ini membuatku jadi aktif. Dari pasif menjadi aktif. Seketika membuat semua orang di sana merinding. Mereka semua terkejut hingga bodoh. Dialah yang memukul. Dari mana keberanian ini muncul? Zhao Lingling mendengarkan teriakan saya yang mengamuk. Memikirkan setelah rencana terungkap. Dia tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Bagaimana teman-teman dan guru melihat dirinya? Seorang wanita licik yang menuduh dan mencemarkan nama sepupunya. Dia adalah bunga sekolah yang lembut dan suci. Itu sama sekali tidak boleh. Akibat yang menakutkan segera membuat Zhao Lingling menangis tak henti-hentinya. Dia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Terus-menerus menarik tangan sepupunya, Cai Jinfeng, sampai melompat. Jangan biarkan dia berteriak. Tidak bisa melapor ke polisi. Saya masih ingin hidup sebagai manusia. Dia hanya seorang anak, ya. Bagaimana dia bisa tahu segalanya? Cepat, jangan biarkan dia berteriak. Pada saat itu, di samping saya, sepupu saya, Zhao Lan, yang seperti Voldemort terpesona. Melihat dengan shock pada adik dan keponakannya yang selalu dia lindungi. Sama sekali tidak bisa percaya. Dia baru saja melindungi Zhao Lingling dengan begitu baik. Dan bahkan digigit oleh anaknya sendiri sampai terluka di tangan. Ternyata benar-benar salah menuduh anak sendiri. Ternyata kakak dan keponakan merencanakan semua ini dengan uang. Seketika dia marah dan berlari menghampiri sambil menangis. Dengan gemetar dia menunjuk ke arah Zhao Lingling. Kamu. Cai Jinfeng juga ketakutan dan wajahnya pucat. Dia segera memeluk putrinya. Berulang kali mencegah Zhao Lan yang marah. Kakak, jangan menakut-nakuti anak. Dia masih kecil. Zhao Lan seketika marah dan menangis besar. Dia menangis sambil mengutuk adik laki-lakinya. Kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar kejam. Kalian merusak reputasi anakku seumur hidupnya. Meskipun dia menikah dengan nama keluarga lain. Meskipun tidak bernama Zhao. Dia tetap anakku. Aku bernama Zhao. Aku adalah kakakmu. Kamu sebenarnya. Selama ini, aku menghabiskan gajiku untuk kalian. Saya berbicara dengan tulus kepada kalian. Menghadapi teriakan patah hati Zhao Lan. Zhao Gang juga terlihat pucat karena merasa bersalah. Dia segera berbalik melindungi istri dan anaknya. Dia terbata-bata dan tidak bisa menjelaskan alasan yang jelas. Saya juga memikirkan kepentingan Zhao keluarga. Siapa suruh kamu yang memalukan itu? Anakku bisa masuk 10 besar di kelas. Dia tampaknya punya potensi untuk masuk Tsinghua atau Peking University. Kedepannya, saya akan sukses besar. Bagaimana dengan putri saya? Saya tidak bisa membiarkan seorang yang menginap di keluarga Zhao. Anak lelaki yang memalukan itu lebih hebat dari putri saya. Kakak, kamu adalah seorang putri. Itu sudah ditakdirkan tidak bisa meneruskan keturunan keluarga Zhao. Tapi putri saya berbeda. Zhao Lan mendengar kata-kata ini. Dia hampir pingsan karena marah. Untungnya, Li Qiang di belakangnya segera membantu. Dia baru bisa bernapas kembali setelah itu. Dia menangis dengan tidak percaya dan berteriak. Mengapa saya tidak berbeda? Saya juga putri keluarga Zhao. Saya adalah bibinya. Selama bertahun-tahun ini, apapun yang kau mau, akan kuberikan. Saya yang menjadi kakak ini. Tidak mengurus suami dan anak di rumah sendiri. Aku juga ingin membuat keluargamu hidup lebih baik. Aku menganggap Lingling seperti anakku sendiri. Bagaimana kau dan ayahmu bisa berbohong padaku seperti ini? Kau telah menyebabkan aku menderita seperti ini. Saat dia merasa sangat sakit hati. Di belakangnya, Li Qiang tampak sangat putus asa. Terus-menerus mengajak bicara. Sudahlah. Sudah seperti ini. Biarkan saja. Zhao Lan sangat marah. Dia membalikkan tangan dan menampar wajah Li Qiang. Suara itu sangat nyaring. Menggema di seluruh lantai. Kau yang putus asa. Sekarang kau masih bisa berdiam diri? Rasa sakit dikhianati oleh keluarga adik kandungnya mengoyak hatinya. Seolah-olah menghancurkan pilar kepercayaan Zhao Lan sepenuhnya. Dia benar-benar hancur. Zhao Gang saat ini melihat putrinya yang menangis ketakutan. Seketika mengerutkan dahi dan mengeluh. Mulai berbisik. Baiklah. Meskipun kita sial. Tidak melapor ke polisi. Kakak, apakah kamu harus begitu? Bukankah hanya membuat anakmu sedikit menderita? Bukankah kamu juga tidak suka pada anak ini yang tidak berbagi nama keluargamu? Saya ini membantumu. Loh. Setelah mengatakannya. Melihat Zhao Lan masih akan meledak. Li Xiaon masih saja berteriak seperti anjing. Zhao Gang buru-buru melindungi istri dan putrinya. Mendorong keluar dari kerumunan. Satu keluarga melarikan diri dengan malu-malu dari tempat kejadian.
Tak berani lagi menyebut tentang melapor ke polisi. Takut mendapatkan masalah dan merusak nama baik putrinya. Luka akibat dipukuli bisa disembuhkan. Paling tidak bisa melakukan operasi plastik. Tapi jika reputasi hancur, itu bisa berlangsung seumur hidup. Mereka tidak berani mengambil risiko. Zaolan melihat keadaan itu. Langsung jatuh ke tanah. Menangis histeris karena merasa dirugikan. Li Qiang terkilir oleh tamparan istri yang baru saja. Saat itu juga merasa ketakutan. Tidak berani mendekat. Hanya bisa duduk di samping dengan lesu. Melihat istri menangis. Melihat ekspresi anakku, Li Xiaon. Semakin rumit. Tidak disukai oleh kedua belah pihak. Aku melihat pelaku utama melarikan diri. Langsung berlari ke pintu dan meludah dengan keras. Aku akan bilang padamu, yang bernama Zhao. Kau mungkin bisa melarikan diri, tapi tidak dengan kuilnya. Aku tidak akan berhenti dengan putrimu seumur hidupku. Ini belum selesai denganmu. Setelah berkata demikian, aku melirik ayahku yang terjatuh di tanah dan menangis. Di matanya hanya tersisa kebencian dan rasa jijik. Langsung berteriak kepada kepala sekolah yang paling dekat denganku. Lepaskan! Butakah? Segera, pecat aku. Menghabiskan waktu di sini dengan kalian. Aku setiap menit menghasilkan ratusan miliar. Tahukah kalian? Segera lepaskan aku. Wang Delu belum sadar dari kejadian barusan. Keluarga itu masih mencoba memahami drama besar yang terjadi. Tiba-tiba saja aku dihujani makian pedas dari mereka. Seketika terasa jantungku berdegup kencang. Menutup dada dan mulai bergetar. Sama sekali tidak berani mengganggu orang gila ini. Aduh, cepat lepaskan orang ini. Biarkan dia segera pergi. Sekolah tidak bisa menampung gua budak ini. Segera dipecat. Suara itu baru saja terdengar. Dua guru yang masih bingung baru sadar. Dengan cepat mereka maju untuk membebaskan saya. Dengan cepat mereka membuka ikatan. Saya menggerakkan pergelangan tangan yang terikat. Menggelengkan kepala. Berdiri. Menggertakkan gigi sambil melirik orang-orang di tempat itu. Satu persatu. Semuanya adalah kaki tangan yang mencemarkan namaku di kehidupan sebelumnya. Ada yang pertama. Harus ingat wajah munafik dari para pengajar ini. Setelah kaya, balas dendam satu persatu. Sedang bersiap untuk melangkah keluar. Secara tiba-tiba saya melihat seorang yang mengintai di belakang kepala sekolah Wang Delu. Tiba-tiba ada getaran di sarafnya. Langsung berbalik dan berlari ke arahnya. Huang Sudong, kau masih hidup ya? Berikan padaku. Huang Sudong awalnya mengira dia bisa menghindar. Dan bisa selamat tanpa masalah. Mungkin dia sudah melupakan semuanya. Tapi tak terduga. Hanya muncul sedikit saja. Langsung saja terdeteksi. Dalam sekejap, dia terkejut dan berteriak. Dia langsung menarik ikat pinggang kepala sekolah. Berteriak seperti ingin membunuh. Kepala sekolah? Ayayaya. Saat aku bergerak, sekelompok guru segera menerkam dan menahan aku. Meskipun aku berjuang sekuat tenaga, aku tak bisa melepaskan tangan dan kakiku. Marah hingga menggertakkan gigi. Orang-orang ini ternyata sampai bereaksi karena ketakutan padaku. Tindakan mereka sungguh cepat. Hingga aku tak punya ruang untuk bergerak. Biarkan aku pergi. Aku menarik lenganku dengan kuat. Dua guru di samping saya semua terpengaruh. Dengan kekuatan marah, salah satunya terhuyung-huyung. Tapi tetap saja, aku terjebak di tempatku. Wang Delu berdiri tepat di depanku. Wajahnya pucat. Ketakutan membuatku berkeringat dingin. Dia sudah lebih dari 60 tahun. Hampir menangis. Lebih lagi, dia ketakutan oleh niat membunuhku yang tiba-tiba. Dia terhuyung-huyung mundur karena ketakutan. Duduk di pantat Huang Sudong. Di kepala yang terbungkus rapat. Hidung dan mulut Huang Sudong sudah hancur karena dipukul. Dia mendapatkan tamparan lagi. Seketika rasa sakit memicu teriakan mengerikan. Jantung tua Wang Delu yang penuh pengalaman baru saja terkejut. Tiba-tiba, terdengar jeritan di belakang. Dia kembali terkejut. Kakek berambut putih langsung menutupi jantungnya. Dia tampak seolah akan pingsan, tergeletak di meja sebelah. Dengan wajah penuh kesedihan, dia terus melambaikan tangan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Li Xiaon, temanku. Tolonglah, kepala sekolah. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kan? Ini bikin kaget terus-menerus. Kapan ini akan berakhir? Bukankah orang yang mencemarkan namamu sudah ditemukan? Bukan Zhao Lingling yang itu. Kepala sekolah Huang mungkin tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Tapi dia tidak bersalah. Guru-guru di sekolah kami bukan seperti pamanmu. Mengusirmu. Kita berdua sudah bersih. Jika kau masih tidak mau berhenti, aku benar-benar akan menelepon polisi untuk menangkapmu. Kau terlalu menakutkan. Huang Sudong saat ini menutup hidungnya yang berlumuran darah. Terjatuh di paha kepala sekolah. Kepala sekolah, tolong putuskan untukku. Aku benar-benar tidak bisa tahan dipukuli lagi. Dalam sehari, aku dipukul 2 kali. Siapapun pasti tidak bisa tahan. Perban yang digunakan bahkan lebih panjang dari celana dalamnya. Membunuh pun hanya masalah waktu. Saat ini aku ditekan oleh sekelompok guru dengan sangat ketat. Satu lengan dan satu kaki pun tidak bisa ditarik keluar.
Aku hanya bisa marah-marah pada Huang Sudong dengan putus asa. Apa kau masih berani membahas masalah melapor ke polisi? Pencuri tua yang mengintip murid-murid perempuan mandi di kamar mandi. Inilah Huang Sudong. Dasar kau, Zuya tua. Kepala sekolah Huang Pi yang matanya mulai kabur. Aku rasa seharusnya kau menyerah padaku. Biarkan polisi melakukan penyelidikan. Apakah ini Huang Sudong? Khusus saat membuka pintu kamar mandi perempuan. Menghilang dari kantor. Tanyakan pada murid-murid dan guru-guru yang kebutaan itu. Petugas kebersihan di sekolah. Suara ini masih terdengar di sekolah kalian selama sehari. Aku bahkan tidak bisa membiarkan kalian tenang. Lepaskan aku. Begitu mendengar perkataanku ini, beberapa guru yang menahan aku langsung tertegun. Mereka mulai mengobrol ribut-ribut. Wang Delu juga tidak pernah menyangka ada masalah seperti ini. Seketika, ia terlihat terkejut, melihat dengan tidak percaya pada Huang Sudong yang memeluknya. Huang Sudong yang menangis merintih seperti anak kecil. Empat mata saling bertatap. Huang Sudong yang merasa cemas dengan perban itu. Mata kecilnya berkedip 2 kali. Tidak berani menatap kepala sekolah. Seketika terungkap, kepala sekolah langsung merasa sangat sakit hati. Tangan yang menutupi dada ingin sekali masuk ke dalam rongga dada. Tangan satunya lagi dengan marah menunjuk-nunjuk kepada Huang Sudong. Tidak percaya. Kamu. Kepala sekolah Huang. Anda juga seorang guru tua. Kamu memang berani. Apakah itu milikmu? Bahkan kamu menipuku juga? Huang Sudong melihat kepala sekolah meragukan dirinya. Seketika merasa panik dan takut, keringat mengucur deras. Cepat-cepat melambaikan tangan. Benar-benar bukan saya. Saya punya istri dan anak. Keluarga yang bahagia. Bagaimana mungkin saya akan mengintip siswi mandi? Semuanya karena dia. Semuanya karena Li Xiaon yang mengamuk. Dia menggigit sembarangan. Sungguh bukan saya, kepala sekolah. Lihatlah saya yang dipukuli ini. Dia berusaha mati-matian menjelaskan dan berkelit pada kepala sekolah. Ekspresi cemas itu langsung menimbulkan kecurigaan besar dari guru-guru lain. Mengobrol dengan ramai. Namun, beberapa guru kehilangan fokus. Kekuatan di tangan menjadi jauh lebih kecil. Saya tiba-tiba bertekad. Secara mendadak menarik separuh tubuh saya. Plak. Karena dorongan. Sebuah tamparan langsung mengenai wajah Wang Delu. Kacamata baca sampai terlempar keluar jendela. Semua orang seketika menarik napas. Terlihat rambut Wang Delu yang sudah beruban basah karena keringat. Langsung dipukul hingga rambutnya melambai di atas kepala sekolah. Dia sendiri malah tersandung dan jatuh ke meja di samping. Sama sekali tidak bereaksi. Ah, kepala sekolah. Kau berani memukul kepala sekolah. Beberapa guru segera panik. Berebut untuk membantu kepala sekolah yang terluka karena salah paham. Langsung melepaskan saya. Saya seketika berhasil melepaskan diri dari ikatan. Dengan menggertakkan gigi, langsung menuju ke Huang Sudong yang terkejut. Satu tendangan tepat ke jantung. Pergi sana. Dor. Suara dentuman yang dalam. Huang Sudong seketika berubah jadi seperti labu yang berguling. Langsung ditendang dan masuk ke bawah meja di ruang mediasi. Meratap dan berbaring di bawah meja tidak berani keluar. Jangan pukul lagi. Saya tidak bisa menahan lagi. Kepala sekolah. Sungguh bukan saya. Cepat datang dan tahan dia. Saya tidak peduli dengan itu. Sudah dipastikan bahwa Huang Lawang adalah orang tua yang tidak bermoral dan mesum. Jika bisa memukulnya lagi, pukul saja. Tendangan demi tendangan ke bawah meja. Keluarlah. Katakan sekali lagi bahwa itu bukan kamu. Kamu pantas menjadi guru luar biasa? Dalam hidup ini, saya tidak akan membiarkan kamu menjadi guru luar biasa bahkan 1 hari pun. Hari ini pun para guru tidak bisa. Cepat atau lambat, saya akan menjatuhkanmu. Di dalam ruang mediasi, situasi seketika menjadi kacau balau. Kepala sekolah Wang Delu akhirnya bisa menarik napas lega. Namun, kacamata rabunnya langsung terlempar keluar jendela. Tidak terlihat jejaknya. Namun pada saat ini, dia tidak sempat memikirkan hal-hal itu. Dia langsung melambaikan tangan. Meminta semua guru yang datang membantunya untuk berhenti. Menghalanginya. Begitu suaranya berhenti, beberapa guru akhirnya bereaksi. Huang Sudong yang berteriak kesakitan di samping masih terus dipukul. Dengan cepat, mereka bergegas menghampiriku dan menyeretku pergi. Saat ini, aku juga sudah meluapkan semua perasaanku. Aku seharian berkelahi. Dan sudah merasa lelah seluruh tubuh. Tidak bisa bergerak lagi. Lawan terlalu banyak. Bukanlah kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Hanya bisa menggertakkan gigi dan mengayunkan tangan untuk mendorong orang-orang itu. Lepaskan. Tidak perlu menarik-narik aku. Hari ini aku sudah puas berkelahi. Tidak ingin berkelahi lagi. Pergi. Kalian masih melindunginya. Kalian semua bukan orang baik. Saat ini, kepala sekolah Wang Delu melangkah maju dan menghalangi sekelompok guru. Dengan wajah merana, ia memohon padaku. Siswa Li Xiaon, saya benar-benar salah. Hari ini cukup sampai sini saja. Bagaimana? Mengertilah sedikit pada kepala sekolah. Kami juga butuh waktu untuk menyelidiki. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan baik, apakah itu bisa?
Anggap saja kepala sekolah memohon padamu. Tolonglah, ampuni kepala sekolah. Saya melihat kepala sekolah tua ini meskipun bingung. Tapi ia juga mengalah. Ia hanya mendengus dan untuk sementara menghentikannya. Seperti jenderal yang telah menang. Mengangkat alis dan bernapas lega. Baiklah, hari ini saya juga sudah capek berkelahi. Tapi masalah ini tidak akan berakhir di sini. Besok akan mengurus prosedur. Saya juga tidak ingin mengingatnya lagi. Sambil berbicara, saya langsung berlari ke bawah meja. Huang Sudong yang ketakutan meludahkan air liur. Ia berbalik dengan angkuh dan berjalan keluar. Melintasi ayahnya yang tergeletak di lantai. Saya bahkan tidak melirik. Dengan mendengus, saya melangkahi dia. Baru saja keluar dari pintu ruang mediasi. Di depan pintu, seorang penjaga keamanan di rumah sakit langsung. Dengan ragu-ragu, dia melangkah maju dan menghalangi aku. Dia membuka mulutnya dengan hati-hati. Jadi, kamu telah merusak pintu dan kursi kami, ya? Ini harus diganti, dong. Mendengar itu, aku langsung mendengus dingin. Aku adalah seorang siswa. Saya tidak punya uang. Cari saja ayahku yang tidak bermoral itu. Dia terbaring di belakang sana. Aku keluar dari rumah sakit. Dalam sekejap, aku merasa segar kembali. Aku langsung mengangkat tinju dan berteriak ke langit. Rasa tertekan selama lebih dari 20 tahun benar-benar terlepas. Sangat menyegarkan. Aku pikir aku akan di pasar milenium, berkuasa dan berpengaruh. Menggapai satu demi satu industri yang sedang berkembang. Menghasilkan uang dengan berlimpah. Aku tidak bisa menahan tawa. Hehe. Ketika aku sedang membayangkan rencana bisnis. Tanpa terasa, aku sudah kembali ke rumah. Aku langsung menendang pintu dan masuk. Tendang, tendang, tendang. Aku segera menaiki tangga. Langsung menuju kamarku. Keluarga Zhao sebagai petani miskin asli pedesaan di kota Shanghu. Mendapatkan manfaat dari keuntungan zaman. Tempat tinggal mereka juga cukup baik. Satu unit di pusat kota melarikan diri ke luar negeri. Rumah kecil yang ditinggalkan oleh kapitalis. Saat ini, keluarga Zhao telah menetap dengan penuh di situ. Dulu mereka adalah petani miskin yang masuk kota. Siapa yang berebut, itu miliknya. Keluarga Zhao juga bisa dibilang beruntung. Nenek di rumah tinggal sendirian di lantai 1. Hidup sehari-hari menjadi lebih mudah. Sambil membersihkan di lantai 1. Sebuah ruang pemujaan untuk menghormati nenek moyang. Setiap hari penuh asap dan api. Nenek sesekali masih berdoa. Sudah bertani selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia sudah menjadi nenek yang berpengetahuan. Menganggap dirinya sebagai kepala rumah tangga. Sombong mengklaim berasal dari keluarga terpelajar. Hasilnya, dalam silsilah keluarganya, dari 3 kata ada 2 kata yang salah. Benar-benar tampak seperti orang kampung yang kaku. Tidak ada yang menganggapnya penting. Keluarga Zhao Gang bertiga tinggal di lantai 3. Ruangan terbesar dengan jumlah kamar terbanyak. Pemandangan dan pencahayaan terbaik. Setiap hari berlari-lari bolak-balik di lantai atas. Lantai 2 yang terjepit di tengah dan menderita. Adalah Zhaolan, putri sulung keluarga Zhao yang tinggal di sini. Li Qiang yang menjadi menantu memiliki posisi terendah. Bahkan jika saya selama bertahun-tahun, prestasi akademik saya selalu di papan atas. Di keluarga Zhao pun saya tidak mendapatkan sedikit pun keistimewaan. Dan selalu menjadi sosok yang diremehkan. Pada saat itu, seorang nenek dengan rambut yang rapi. Nenek yang tampak bersemangat mendengar suara. Dengan panik keluar dari kamar tidurnya yang besar. Langsung berdiri di pintu tangga lantai 1. Memarahi saya dengan kata-kata kasar. Wah, kamu, orang kampung kecil. Siang bolong kamu tidak sekolah, datang ke sini merobohkan rumah. Saya tadi siang sedang tidur siang. Langsung terbangun karena suara ributmu. Kamu ambil apa? Apakah kamu mencuri dari rumah kami? Segera letakkan itu. San Fengxia meskipun sudah sepuh. Sudah lebih dari 60 tahun. Tapi karena keberuntungannya di masa muda. 20 tahun yang lalu, dia sudah tinggal di rumah kecil ini. Dia juga diberi pekerjaan sebagai pekerja perusahaan negara. Sekarang sudah pensiun. Tidak pernah menderita atau merasa lesu. Semangatnya sangat baik. Berdiri di tangga begitu lama. Mengucapkan kutukan tajam kepada cucunya sendiri. Wajahnya benar-benar sangat pelit. Saya dihalangi oleh nenek yang tidak masuk akal ini di pintu tangga. Sungguh membuat saya marah sampai tertawa. Saya berkata, Aden, apakah ini rumahmu? Dulu, kamu dan suamimu mengangkat barang sambil berjalan. Tidak bisa membaca sepatah kata pun. Melarikan diri dari desa ke kota. Saat kamu memecahkan kunci dan masuk untuk menduduki rumah orang. Tidak ada yang menyuruhmu pergi. Mencuri milikmu. Selain rumah curian ini, apakah ada barang berharga lainnya? Jika benar-benar ingin berpura-pura seperti penduduk lokal Shanghai. Belajarlah dari hati dan pikiran orang-orang lokal itu. Satu kata, satu orang desa yang kecil. Sepatah kata keluar. Langsung membuat wajah nenek itu merah karena marah. Setiap kata dan kalimat benar-benar menusuk ke jantungnya. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti ini? San Fengxia bergetar dan memegang jantungnya. Hentikan aku dengan menggertakkan gigi.
Kamu, pencuri yang lahir dari orang desa. Saya adalah nenekmu. Apakah kamu berani berbicara seperti ini padaku? Memanggilmu. Pergi berlutut di kuil. Saya ingin hukum keluarga. Tak beradab. Saya tertawa sinis. Melangkah maju tanpa rasa takut. Melihat nenek itu dari atas dengan meremehkan. Anak orang desa. Apakah sudah pasti mereka adalah pencuri? Apakah orang kota lebih mulia? Apakah kamu masih terus mencaci di sini? Aku bilang. Feng Xia. Apakah kamu lupa tentang kehidupan di tahun-tahun sebelumnya di desa, bertani dan memberi makan babi? Sudah tua dan bingung, ya? Jadi, semua orang desa di keluargamu adalah pencuri? Ayahmu adalah pencuri. Orang tua yang sudah mati 7-8 tahun itu juga pencuri. Feng Xia. Sebagai manusia, jangan lupa dari mana asalmu. San Feng Xia mendengar makian yang bertubi-tubi. Ia merasa marah sampai napasnya terengah-engah. Kamu menyebutku apa? Apakah Feng Xia juga kamu panggil seperti itu? Kamu ini bicara sembarangan. Tentang nenek ini. Diri saya di kehidupan sebelumnya yang tidak tahu situasi sebenarnya masih bisa menghormatinya. Sepanjang hidup saya yang taat mendengarkan dia mengomel dan merendahkan. Tapi yang paling tidak bisa saya tolerir adalah sekitar 10 tahun kemudian ketika kakek saya meninggal. Nenek ini malah menghalanginya. Tidak membolehkan menantu yang pengecut, Li Qiang, untuk kembali. Bahkan tidak membiarkannya mengeluarkan uang. Saya yang di kehidupan sebelumnya berlutut dan menangis memohon pada nenek ini. Agar ayah yang pengecut ini bisa kembali menemui kakek untuk terakhir kalinya. Nenek itu tetap tidak setuju. Li Qiang bahkan lebih pengecut dan benar-benar tidak kembali. Kini hidup kembali sekali lagi. Saya bahkan memukul sepupu saya yang sok bersih-bersih itu. Apalagi dengan orang tua ini. Tidak memukulnya. Takut dia menjadi marah. Menipuku. Sudah cukup memarahi. Bersiap-siap untuk pergi tanpa peduli padanya. Pergi, Feng Xia. Kenapa? Orang menjadi tua. Kaki sudah tak sekuat dulu. Anjing tua ini masih belum menyingkir. San Feng Xia sudah terlalu agresif. Menganggap diri sebagai orang kota dan terpelajar. Kapan dia berpikir akan dikritik oleh dirinya sendiri? Cucunya yang tidak berbakti memarahinya dengan darah. Setiap kalimat menggali aibnya. Mendadak marah. Langsung mengangkat tangan dan menampar. Sma! Suara kecil. Pergi berlutut di depan altar leluhur keluarga Zhao saya. Lihat saja saya tidak menghukummu. Membuat saya marah. Saya sebenarnya berniat untuk pergi dengan tenang. Malas untuk bertengkar dengan orang tua ini. Tapi tidak pernah saya duga. Wanita tua ini masih melawan dan menyerang. Seketika membuatku sangat marah. Baiklah. Feng Xia, kau memainkan trik ini padaku, kan? Dia juga membicarakan hukum keluarga Zhao. Berbicaralah. Kamu ngapain? Saya peringatkan padamu. Dagu bodoh. Kenapa kau menyalakan api? San Feng Xia berlari kedinginan di belakang. Baru saja sampai di pintu kuil. Namun tiba-tiba ia berteriak ketakutan. Terus-menerus menepuk aku yang melotot. Melihat dengan mata sendiri saat aku mengambil pemantik. Menggunakan pemantik untuk menyalakan selembar kertas kuning. Ketakutan, ia terburu-buru memukul punggungku. Mendorongku dengan keras. Berusaha menggunakan sisa tenaganya. Mengguncang suara muda yang sedang kuat. Aku merasakan tepukan di punggungku seperti garukan. Hanya mendengus dengan sinis. Sama sekali tak peduli. Melihat pemantik di tanganku menyalakan kertas kuning itu. Nyala api tiba-tiba membesar secepat kilat. Begitu mengangkat kepala. Di atas altar kayu di depan. Tersebar rapat-rapat di sana adalah papan nama leluhur Zhao keluarga yang dibeli oleh nenek ini 2 tahun lalu. Yang terbuat dari kayu jati tua, papan nama leluhur keluarga Zhao. Ditempatkan dengan menyeramkan di sana. Juga disediakan buah-buahan dan bunga sebagai sesaji. Lampu yang selalu menyala yang dicolokkan ke listrik. Melihat kertas kuning yang terbakar dengan semangat di tanganku. San Feng Xia langsung ketakutan dan menggigil. Hampir kehilangan akal sehat. Meneriakan teriakan yang sama dan berusaha menariknya. Di usia lebih dari 60 tahun. Tapi mengeluarkan suara seperti orang berusia lebih dari 40 tahun. Suaranya serak dan tidak enak didengar. Apa yang kamu inginkan? Berhenti. Suara kecil. Orang desa. Bagaimana kau berani membakar papan nama kuil? Senyum sinisku terlihat di kertas kuning. Diterangi api, sangat memuaskan hati. Ingin melakukan hal ini. Tapi sudah lama sekali. Dari kecil hingga dewasa. Bahkan ketika aku makan, aku kadang-kadang mengambil lebih banyak sayur. Nenek ini selalu mengutuk saya sebagai orang desa. Yang terlahir dari makhluk lapar. Sering makan makanan keluarga Zhao. Yang disebut sebagai hukum keluarga. Hanya sebilah rotan untuk memukul punggung. Hanya belajar memukul anak-anak. Tidak belajar dari keluarga terpelajar tentang belajar dan etika. Diri saya saat kecil. Namun telah menghadapi banyak penderitaan yang dibawa nenek ini. Saya tidak peduli dengan kutukan nenek yang menyebalkan ini. Hanya ingin membakar papan keluarga Zhao yang jahat ini. Sudah bertahun-tahun lamanya.
Apakah leluhur keluarga Zhao masih di neraka dan belum mendapatkan kelahiran kembali? Tampaknya mereka telah berbuat dosa saat masih hidup. Ini adalah api sejati saya. Melampaui mereka. Feng Xia, kamu harus berterima kasih padaku. Hanya kamu yang menyalakan lampu malam ini. Penghormatan nenek moyang secara siber. San Feng Xia melihat api di atas kertas kuning semakin membesar. Dia sudah hampir menangis ketakutan. Gami mendekat dan menarik lengan saya. Tidak perlu kamu mengatur. Lampu abadi itu saya minta dari kuil yang dikasih berkah oleh biksu tinggi. Itu sudah diberkati. Berhenti. Lampu listrik juga lampu. Itu adalah perpanjangan cahaya Buddha. Saya dengan sembarangan menyapu. Langsung melepaskan diri dari cengkeraman nenek itu. Tertawa sinis. Jangan omong kosong. Kamu juga tidak tulus. Setelah bertahun-tahun pendidikan sosial, belum membuatmu tetap pada materialisme dengan hati yang tulus. Biarkan saya membakar semuanya untukmu. Bakar semua sampah ini. Kedepannya kamu tidak perlu berdoa lagi. Jaga baik-baik piringan cervicalmu yang menonjol. Usahakan hidup 2 tahun lebih lama. Lihat saya menjadi orang terkaya. Nanti saya akan membuatmu marah lagi. Begitu kalimat itu diucapkan, saya langsung tanpa ragu membuang kertas kuning yang sedang menyala ke altar. Cahaya api berkelap-kelip. Ling Ming goyang-goyang. Dengan tepat jatuh di depan papan penghormatan nenek moyang Zhao. Hanya dengan satu sentuhan. Itu terletak di atas altar kayu. Kain sutra kuning itu langsung terbakar. Segera menyala api yang terang, mengarah ke seluruh altar. Altar yang sepanjang tahun dipersembahkan dengan dupa, lilin, dan uang kertas. Cabang. Sudah menjadi tempat yang sangat mudah terbakar. Kini terpapar api besar. Hanya membutuhkan kurang dari 3 detik. Kain sutra kuning dari segala arah terbakar semua. Cahaya api orange yang terang benderang, membuat wajah orang-orang terasa panas. Papan penghormatan nenek moyang Zhao yang berjumlah lebih dari 10. Seketika semuanya menjadi seperti bebek panggang dalam oven. Bergetar hebat dalam api. Begitu San Feng Xia melihat pemandangan ini, hampir pingsan sambil menangis di depan pintu kuil. Berteriak dan mengulurkan kedua tangan ingin maju memadamkan api. Tapi sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Aduh, tolong padamkan api. Kamu tidak menghormati leluhur Zhao. Kamu akan mendapatkan balasan. Kamu yang kecil ini. Saya melihat api besar memenuhi setiap sudut ruang pemujaan yang menyeramkan ini. Juga membuat hati merasa lega. Dengan sembarangan melemparkan pemantik ke dalam ruang pemujaan yang terbakar untuk mendengar suara. Melihat nenek yang berlutut di tanah, terus menangis dan membungkuk meminta maaf. Dengan mulutnya menggerutu mengutuk, agar leluhur Zhao membawa saya pergi. Bahkan lebih tidak peduli. Feng Xia, saya di sini membantu kamu menghapus tahayul. Jangan bodoh lagi di lain waktu. Tidak jauh dari pintu. Cepatlah pergi. Nanti ikut cahaya api untuk bertemu leluhur Zhao. Itu tidak bagus. Lagi pula saya bukan bernama Zhao. Biarkan mereka datang mencariku. Selamat tinggal. Setelah mengatakannya, saya langsung berbalik pergi dengan anggun. Sama sekali tidak khawatir nenek tua itu benar-benar akan terbakar. Kuil itu sendiri adalah sebuah kamar kecil tanpa jendela. Di dalamnya, ruangnya kosong lebar 3 langkah. Tidak ada apa-apa. Setelah membakar semua papan nama dan kerangka kayu, di sekelilingnya hanya tersisa dinding beton dan besi tulangan. Pintu rumah terbuat dari besi. Sama sekali tidak bisa dinyalakan. Benar-benar hari yang menyenangkan. Saya menarik napas dalam-dalam. Memanggul tas dan bersiap-siap berangkat ke rumah kakek dan nenek. Mengemasi sedikit barang. Besok saya akan pergi ke pabrik untuk mencari itu. Seorang manajer cantik yang akan menjadi cicilan di masa depan. Namun, baru saja saya melangkah keluar. Saya langsung bertemu di jalan dengan Zhao Lingling yang baru pindah ke rumah sakit lain. Memberikan perawatan ulang pada Zhao Lingling. Keluarga Zhao yang sudah sembuh, bertiga. Keempatnya saling memandang. Suasana langsung menjadi tegang. Zhao Lingling bahkan sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sialan ini di rumah. Dia langsung ketakutan dan menangis terisak-isak. Terjun ke pelukan Nona Cai Jinfeng. Wajah Zhao Gang berubah. Dia segera melindungi istri dan anaknya. Mengawasi saya dengan hati-hati. Kenapa kamu ada di rumahku? Saya melihat keluarga ini. Saat ini suasana hati baik. Tapi saya juga malas untuk berkonflik lagi dengan mereka. Hanya tertawa sinis. Di mana aku, bukan urusanmu. Beritahu kamu. Masalah hari ini belum selesai. Jangan harap putrimu bisa ujian tinggi seumur hidupnya. Saya tidak mungkin membiarkannya menghancurkan hidup saya seumur hidup. Saya akan menghancurkan hidupnya seumur hidup. Setelah kata-kata ini keluar, Zhao Lingling semakin ketakutan dan berteriak. Dia kehilangan kewarasannya. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, Zhao Gang tiba-tiba mencium aroma. Dia mencium bau asap, mengernyitkan dahi dan melihat sekeliling. Bau apa ini? Sepertinya ada seseorang yang menangis. Saya melihat ke arah keluarga ini. Tertawa sini sekali lagi. Langsung melihat Zhao Gang yang hidungnya mencuat. Jangan cari lagi.
Ayo pulang. Masuk dan lihat. Kamu mau tingkat kematangan berapa? Setelah mengatakannya, langsung berbalik pergi dengan santai. Tidak sedikit pun merasa sayang untuk tinggal. Namun, wajah Zhao Gang tiba-tiba berubah. Mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Memukul paha dengan keras. Langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Wah, astaga. Saya baru saja meluapkan kemarahan. Saat ini suasana hati sangat tepat. Dan segera akan bertemu dengan kakek dan nenek yang terbaik bagiku. Bahkan semakin ceria. Melompat-lompat, aku berlari masuk ke rumah kakek. Di kompleks tempat tinggal kakek dan nenek. Pagi-pagi keesokan harinya. Saya langsung di rumah kakek dan nenek. Tempat tidur utama di rumah kakek dan nenek. Melihat keluar jendela. Sinarnya cerah. Keluarga Zhao yang bodoh itu agak menyadari. Tidak ada yang berani mendekat dan membuat keributan. Mengganggu ketenangan. Segera membuatku merasa senang. Menyanyi kecil, aku bangkit dan bersiap-siap. Tidak sedikit pun merasa terpengaruh oleh kemungkinan dipecat. Sebaliknya, saya malah menjadi lebih jernih. Hari ini ada hal besar yang harus dilakukan. Pertama-tama, saya harus mengundurkan diri dari sekolah yang tidak berfungsi ini. Sama sekali tidak ada yang mengganggu pikiran saya. Lalu saya harus melapor ke pabrik untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Mencari calon perempuan kaya di seluruh provinsi untuk mempelajari cara berbisnis. Bagi dia yang akan menjadi miliarder di masa depan. Gelar pendidikan sama sekali tidak ada gunanya. Saya juga tidak peduli dengan ujian nasional kehidupan ini. Lagi pula, ingatan saya sudah direset. Otak saya bahkan tidak mengingat satupun poin pengetahuan. Dalam 1 atau 2 bulan, saya juga tidak bisa masuk universitas yang baik. Kakek dan nenek. Saya sudah keluar. Saya sudah selesai mencuci muka. Langsung mengambil tahu goreng yang sudah disiapkan di meja dan memasukkannya ke mulut. Membawa 2 butir telur dan keluar dengan gaya. Ketika saya sampai di lantai bawah, telur terakhir di tangan saya juga sudah dikupas. Siap untuk dimasukkan ke mulut. Namun baru memulai. Tidak jauh dari situ. Pintu gerbang kompleks keluarga. Seseorang yang membawa tas dokumen. Mendorong sepeda datang dari sana. Sosok yang payah membuatku mengernyitkan dahi. Dia datang ingin apa? Aku dengan mudah memasukkan telur ke dalam mulutku. Mengembang pipi dan bertepuk tangan, melangkah maju. Li Qiang baru saja membangun mentalnya di pintu. Bertekad untuk masuk. Tapi tak terduga, dia bertemu dengan putranya yang besar keluar. Seketika dia tersenyum dan menghampiri sambil mendorong sepeda. Anakku, kamu di sini saja sudah cukup. Au, kemarin. Suara berisik. Belum sempat dia selesai berbicara. Aku langsung mengernyit dan menginjak dengan kaki. Menendang sepeda Li Qiang. Hampir saja membuatnya hancur berantakan. Li Qiang ketakutan hingga bergetar. Hampir saja tidak bisa memegang kendali. Terhuyung-huyung jatuh ke dinding. Segera saja, serangkaian makian yang penuh kebencian keluar dari mulutku. Kamu datang ingin apa? Ada kulit di luar sana. Jangan masuk mengganggu kakek dan nenekku. Melihatmu membuatku muak. Aku melihat ayah pengecut ini. Benar-benar terasa menjijikkan. Amarah muncul entah dari mana. Sungguh sial. Li Qiang aku marahi habis-habisan. Dia hanya terdiam, wajahnya merah padam, tidak berani bicara. Setelah menenangkan diri selama beberapa saat, aku baru bisa mengangkat sepeda itu. Nak, bagaimanapun, aku adalah ayahmu. Kau tidak bisa terus berbicara seperti ini padaku. Tentang kejadian kemarin, ini juga salah paham antara kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Belum selesai berkata, Li Qiang tiba-tiba melihatku membungkuk dari samping. Mengambil sebuah batu yang cocok dari taman bunga. Seketika dia ketakutan, menyeret sepedanya dan berlari keluar. Kemarin di rumah sakit, adegan mengerikan dan seram yang aku alami. Masih terbayang dalam ingatannya hingga kini. Sekarang, secara otomatis dia ketakutan dan lari. Aku tidak peduli sama sekali. Menatap dengan tajam. Mengangkat batu di tangan setinggi-tingginya. Kau tidak bisa pergi sesuka hati. Aku akan memukul ayahku dengan batu ini. Percaya atau tidak,